Beberapa hari berlalu dalam sekejap, dan Lu Fan untuk sementara tinggal di tempat yang disebut Desa Penyihir untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Obat mujarab yang diberikan Nenek Qian padanya memang bagus. Itu jauh lebih baik daripada apa yang telah dia perbaiki sendiri, tetapi efek sampingnya lah yang benar-benar membuat Lu Fan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang Nenek Qian katakan tentang sikapnya yang begitu teh hingga membakar tubuhnya adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Dari sudut pandang Lu Fan, dia akan terbakar. Wajahnya memerah dan hasratnya meningkat, tapi itu bukan apa-apa. Kuncinya yang durhaka di bawah sana selalu berdiri seperti ini, sungguh menghalangi. Jadi Lu Fan tidak punya pilihan selain membungkus dirinya dengan baju besi skala naga dan menutupinya dengan pakaian, sehingga setidaknya dia tidak terlihat. Tetapi jika itu hanya masalah kecil, Lu Fan akan mengertakkan gigi dan mengatasinya. Masalahnya adalah dia berada di desa penyihir, dan wanita berpakaian minim, lugu dan cantik di desa ini adalah ujian terbesarnya. Dia bisa melihat tetapi tidak bergerak, dan seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Lu Fan merasa kewarasannya akan kewalahan. Konsentrasikan pikiranmu, tenangkan energimu, dan kembangkan tubuh dan pikiranmu. Lu Fan telah mengucapkan kata-kata ini di mulutnya selama beberapa hari terakhir, dan caranya mengoceh begitu banyak membuat para wanita di desa penyihir yakin bahwa ada yang salah dengan otaknya. Setelah tinggal di desa penyihir selama beberapa hari, Lu Fan akhirnya memahami asal-muasal desa ini. Tepatnya, tempat ini seharusnya menjadi tempat bagi penduduk biasa yang tergabung dalam alam Ibel 15. Para wanita di desa penyihir tidak pernah meninggalkan alam Ibel 15 selama beberapa generasi. Mereka tidak tahu seperti apa dunia luar, dan mereka bahkan belum pernah melihat banyak pria. Mereka mencari nafkah dengan berburu binatang buas berukuran besar, dan teknik yang mereka praktikkan disebut seni suci Ibel 15, yang konon merupakan teknik yang diberikan oleh Ibel 15. Dewa Ibel 15 tinggal di wilayah Dewa Ibel 15 yang berdarah di langit tidak jauh dari sana. Itu benar. Mereka menyebut kota dalam bola darah itu sebagai wilayah Dewa Ibel 15. Meskipun mereka tahu kata ajaibnya, mereka tidak pernah mengerti apa maksudnya. Dengan kata lain, selain mempraktikkan teknik budidaya Ibel 15, mereka tidak berbeda dengan orang normal. Tampaknya ada banyak desa seperti desa mereka yang tersebar di seluruh dunia Ibel 15. Hanya saja setiap desa berjauhan. Menurut Fusiwu, hanya ada sedikit orang kuat di desa penyihir mereka yang berhasil lolos dari gelombang binatang buas dan secara tidak sengaja mengunjungi desa lain. Fuki adalah salah satunya, jadi dia telah melihat seperti apa rupa pria. Dengan kata lain, di alam Ibel 15 ini, kecuali desa penyihir mereka, masih ada laki-laki di tempat lain. Hal ini membuat Lu Fan setidaknya setengah lega, setidaknya dia bukan satu-satunya alien di alam Ibel 15 ini. Kalau begitu, itu akan terlalu mencolok, dan jika dia bertemu dengan seorang pembudidaya Ibel 15 yang kuat, dia akan mendapat masalah besar. Sekarang, setidaknya dia bisa berpura-pura menjadi kultivator sihir lainnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu di kerajaan Danseng, Lu Fan sekarang memiliki banyak pengalaman dalam penipuan tidak, harus dikatakan bahwa dia pintar dan mengintai. Selain itu, Nenek Qian juga ada di sini, jadi Lu Fan bisa pergi dan bertanya tentang situasinya jika terjadi sesuatu, yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Xiao Bai, ayo cepat. Kamu berlari sangat lambat. Fusi meletakkan tangannya di pinggul dan menunjuk ke arah Lu Fan Dao di belakangnya. Lu Fan benar-benar tidak mengerti mengapa dia dipanggil Xiao Bai oleh gadis-gadis ini, apakah dia berkulit putih idiot. Lu Fan tidak mau repot-repot memberitahu mereka nama mereka, jadi panggil saja mereka sesukamu. Selama bertahun-tahun, dia mempunyai banyak julukan, baik dan buruk. Apakah namanya seperti Xiao Bai? Ya, ini pertama kalinya. Lu Fan berjalan perlahan dan mengikuti Fusishi keluar untuk mengumpulkan tanaman obat. Perempuan di desa dibagi menjadi dua kategori, satu untuk memasak dan obat-obatan, dan yang lainnya untuk berburu. Secara umum, orang dengan budidaya yang kuat akan bergabung dengan tim berburu untuk menangkap dan menghabisi binatang buas. Berkontribusi pada desa. Mereka yang tingkat budidayanya lebih rendah hanya bisa memanfaatkan sayur-sayuran dan obat-obatan. Oleh karena itu, perempuan yang bisa berburu di desa sangat dihormati. Mereka yang mengumpulkan tumbuhan memiliki status lebih rendah, dan pemburu lainnya tidak bersedia melakukan pekerjaan semacam ini. Tapi Fusiwu ini pengecualian, dia terutama suka mengoleksi obat-obatan. Saya terutama suka memetik herba dengan berbagai warna. Lu Fan mengikuti Fusiwu dan membantu mengambil bahan obat yang dia lempar kemana-mana. Benar sekali, wanita ini suka mengoleksi jamu, tapi dia tidak suka mengambilnya kembali, dia hanya membuangnya setelah bermain-main. Lu Fan dipanggil oleh Fu 15 untuk mengambil obatnya. Tentu saja, Lu Fan juga menginginkan ini. Selama ini, wanita lain memandangnya dengan semakin aneh. Apalagi di malam hari, beberapa wanita menyelinap ke dalam kabin dan ingin menganiayanya.
Jika Lu Fan tidak bereaksi dengan cepat dan melarikan diri dengan cepat, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan keperawanannya. Dia hanya ingin bisa berjalan-jalan keluar dan tidak melihat wanita-wanita yang lapar seperti serigala betina. Fu Xixi melompat-lompat, mengambil obat sambil berkata, Xiao Bai, aku bertanya pada Nenek Qian bagaimana dia melahirkan bayi. Bagaimana kalau kita mencobanya setelah kita kembali malam ini? Lu Fan menjabat tangannya dan hampir membuang bahan obatnya. Setelah terbatuk 2 kali, Lu Fan berkata, Nenek Qian, bisakah kamu memberitahuku? Fu Xixi mengangguk dan berkata, ibu mertuaku berkata tidak masalah. Dan memiliki bayi bersamamu seharusnya jauh lebih nyaman daripada pergi ke wilayah Dewa Ibel 15. Perjalanan ke sana jauh, dan juga berbahaya. Lu Fan bertanya dengan bingung, jadi, kamu akan pergi ke wilayah Dewa Ibel 15 untuk punya bayi. Fu 15 menjawab ya, selama saudara perempuan di klan berusia lebih dari 30 tahun, mereka akan pergi ke wilayah Dewa Ibel 15 bersama-sama dan memasuki kolam ilahi. Kemudian mereka akan memiliki bayi ketika mereka kembali. Lu Fan berkata dengan heran, ada hal seperti itu. Apakah mereka akan bersenang-senang dengan Ibel 15? Fu Xiwu memiringkan kepalanya dan berkata, Huan Hao. Apa maksudmu? Aku mendengar dari saudara perempuanku bahwa kamu akan koma setelah pergi ke kolam ilahi, dan kemudian kamu akan berada di sana ketika kamu bangun. Ini adalah hadiahnya dari Dewa Ibel 15. Lu Fan mengangguk penuh pengertian dan terkekeh dalam hatinya, hadiah dari Dewa Ibel 15. Saya khawatir itu telah menjadi mainan bagi penggarap Ibel 15. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Fan membuang pikiran-pikiran berantakan ini dari benaknya, dan kemudian bertanya, lalu bagaimana? Apakah tidak ada anak laki-laki yang pernah lahir di desamu? Fu 15 berkata, tidak, saya belum pernah mendengarnya. Dari perkataan Nenek Qian, sepertinya ada masalah darah. Lu Fan berkata dengan ringan. Fu Xixi tiba-tiba mengambil sekuntum bunga merah dan menaruhnya di rambutnya, dengan senyuman seterang bunga, dia berbalik dan bertanya pada Lu Fan, bagaimana? Apakah terlihat bagus? Lu Fan tersenyum tipis dan berkata, kelihatannya bagus. Pada saat ini, awan hitam tiba-tiba melayang dari kejauhan, membawa hembusan angin, meniup pakaian Lu Fan dan meledakkan kulit binatang di tubuh Fu Xiwu. Fu Xixi mengangkat kepalanya dan melirik He Yun, wajahnya tiba-tiba berubah liar dan dia berkata, tidak, Ye Ying ada di sini. Cepat kembali ke desa. Mengatakan ini, Fu Xiwu segera berlari menuju desa. Lu Fan mengangkat kepalanya, menatap awan hitam dari kejauhan, dan mengerutkan kening. Dia merasakan energi Ibel 15 yang luar biasa dari awan hitam ini, yang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para penggarap Ibel 15 biasa. Dia segera mengikuti Fu Xiwu kembali ke desa, dan begitu Fu Xiwu memasuki desa, dia berteriak dengan keras, Ye Ying datang. Saudari, cepat sembunyi, Ye Ying datang. Semua wanita segera berteriak dan bersembunyi di dalam rumah, seolah-olah bayangan malam adalah binatang buas yang tiada taranya. Lu Fan masih berdiri di pintu masuk desa, dan Fu Xiwu berteriak 2 kali dengan cemas, lalu bergegas keluar, menarik Lu Fan ke dalam rumah, dan bersembunyi di balik pintu. Melalui celah pintu kayu, Lu Fan dapat melihat awan hitam di langit menyelimuti seluruh desa. Fu Xiwu menarik pakaian Lu Fan dengan gugup dan berbisik, jangan jatuh, jangan jatuh. Lu Fan tidak tahu apa yang Fu Xixi bicarakan, kemudian, dia tiba-tiba melihat energi hitam yang kuat jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan pintu. Mata Lu Fan membelalak, dan yang terlihat adalah pria yang sangat menawan. Mengenakan riasan dan bedak, mengenakan pakaian hitam, dengan ular panjang melingkari pinggangnya, melontarkan pesan ular. Binatang itu mencubit jari anggreknya, dan lelaki itu tersenyum dan berkata, ini desa yang bagus. Sepertinya aku mencium bau darah perawan lagi. Mengatakan ini, pria itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, rumah di sebelah kirinya tiba-tiba meledak, dan beberapa wanita terjatuh tepat di depan pria tersebut. Fu Xiwu juga melihat pemandangan ini, dan air mata langsung jatuh, dia menutup mulutnya dan berbisik pelan, Xiaoling, Jiu Jiu, Sister Zheng. Beberapa wanita dengan cepat berlutut di depan pria itu dan berteriak, Tuan Ye Ying, tolong selamatkan hidupmu. Pria itu memandang mereka sambil tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, beberapa kepala jatuh ke tanah. Lu Fan menatap pemandangan ini dan sedikit membuka mulutnya. Pria itu menepuk-nepuk ular panjang di pinggangnya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang menarik. Tiba-tiba ular panjang itu menghisap mulutnya yang besar, dan darah pada mayat itu langsung naik seperti air, dan ditelan oleh ular panjang itu. Tubuh ular itu berwarna merah, dan tubuh lelaki itu juga bersinar dengan lampu merah. Seolah-olah dia baru saja meminum segelas anggur yang luar biasa nikmatnya, pria itu berkata dengan mabuk, rasanya nyaman sekali. Setelah selesai berbicara, pria itu berjalan ke depan sambil menyenandungkan sebuah lagu. Wajah Lu Fan menjadi dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, pembudidaya Ibel 15. Fu Xiwu menyeka air matanya dan berkata, pembudidaya Ibel 15 apa?
Itu adalah Tuan Yeying, utusan Ibel 15 yang bertanggung jawab atas wilayah kita. Lu Fan berkata dengan tajam, apa haknya untuk mengambil nyawamu sesuka hati? Fu Xixi memandang Lu Fan dengan heran dan berkata, dia adalah utusan Ibel 15. Tentu saja dia berhak menghabisi kita. Lu Fan diam-diam mengertakkan giginya, dan gelombang kemarahan terus melonjak di tubuhnya. Melihat wajah jelek Lu Fan, Fu Xi bertanya dengan keras, Xiao Bai, ada apa denganmu? Lu Fan tidak tahan lagi, jadi dia membuka pintu dan mengeluarkan pedangnya yang berat tanpa ujung. Fu Xi terkejut, lalu bergegas keluar dan menarik kembali lengan Lu Fan. Tapi bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan Lu Fan? Setelah periode kultivasi ini, Lu Fan kini telah memulihkan sebagian besar kekuatannya, dan bahkan dantian di tubuhnya telah berkumpul kembali. Kamu sedang mencari kematian, masuklah. Fu Xi 5 berteriak keras. Rambut hitamnya berayun, dan wajah bayi itu penuh kecemasan. Lu Fan tetap tidak bergerak, melihat ke kejauhan. Saat ini, bayangan malam telah menghilang, dan bahkan awan hitam di langit pun terbang menjauh. Orang pembawa sial, biarkan dia pergi. Lu Fan mengutuk secara diam-diam. Tiba-tiba, semburan energi Ibel 15 menghantam Lu Fan dan berkata, Xiao Bai, kamu masih berani tidak menaatiku, bukan? Energi Ibel 15 mendarat di kulit Lu Fan dan hampir dipantulkan kembali oleh otot Lu Fan. Lu Fan menoleh untuk melihat Fu Xixi, perlahan-lahan menyingkirkan pedangnya yang tajam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di desa, wanita lain perlahan keluar. Banyak orang yang menitikkan air mata saat melihat jasad ketiga wanita tersebut tergeletak di tanah. Tidak lama kemudian, Fu Qi, Nenek Qian dan yang lainnya juga tiba dengan cepat. Pemimpinnya, seorang wanita berambut pirang dan kekanak-kanakan, jelas merupakan kepala desa-desa penyihir. Dia melihat ketiga mayat yang telah tersedot ke tanah, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh kubur mereka. Mereka telah kembali ke pelukan Ibel 15. Beberapa wanita menangis dan segera membawa mayat itu pergi. Pada saat ini, sang patriark tiba-tiba melihat ke arah Lu Fan dan berkata dengan dingin, kamu baru saja bergegas keluar, bukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Hamba. Ekspresi sang patriark tidak baik, dan telapak tangannya dipenuhi energi Ibel 15. Lu Fan berkata perlahan bunuh Yeying itu. Begitu dia mengatakan ini, semua wanita di sekitarnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Wajah cantik pemimpin klan mulai berubah, dan rambut putih keperakannya bergerak secara otomatis. Bunuh utusan Ibel 15 itu. Apakah kamu memiliki kemampuan? Apakah kamu ingin desa kami hancur total? Fu Qi, usir budakmu. Jangan tinggal di desa sebentar. Mendengar suaranya, Fu Qi segera berdiri dan merespons dengan lembut. Lu Fan mengerutkan kening, dia tidak mengharapkan hasil ini. Tiba-tiba, Nenek Qian maju selangkah dan berkata pemimpin klan, tidak perlu marah, dia hanyalah seorang budak. Hidup dan mati ada di tangan Fu Qi. Yang perlu dia lakukan hanyalah kembali dan memberi perintah. Mengapa kamu harus mengusirnya? Lagi pula, kamu tidak berpikir bahwa memiliki seorang pria di desa adalah hal yang baik. Fu Qi menindaklanjuti dan berkata pemimpin klan, otaknya tidak bekerja dengan baik. Sepertinya saya telah merusaknya. Saya akan memasang jimat padanya ketika saya kembali. Pemimpin klan memandang Nenek Qian dan kemudian ke Fu Qi, mengangguk dan berkata, oke. Mari kita toleransi dia lebih lama lagi. Fu Qi, kamu harus memberinya perintah kematian ketika kamu kembali. Fu Qi dengan cepat merespons. Pemimpin klan berbalik dan pergi, semua wanita di sekitarnya berbicara tentang Lu Fan, dengan sedikit penghinaan dan permusuhan dalam kata-kata mereka. Fu Qi memelototi Fu Xixi dan berkata, kamu seharusnya tidak membiarkan dia keluar bersamamu. Fu Xiu tampak sedih, dan air mata kembali mengalir dari sudut matanya. Fu Qi meraih lengan Lu Fan dan berkata ayo pergi. Kamu tidak diperbolehkan keluar selama periode ini. Kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu ingin bertarung melawan utusan Ibel 15. Bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, kamu bisa jangan bunuh dia dengan satu gerakan. Aku mengerti. Lu Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jadi menara istana misterius 9 naga berbicara dari dalam Lu Fan Tuan Besar, Anda gagal melakukan yang terbaik kali ini. Nenek Qian tiba-tiba menghentikan Lu Fan, menoleh ke Fu Qi dan berkata, Fu Qi, kamu kembali dulu. Serahkan saja padaku untuk memberinya perintah. Fu Qi mengerutkan kening dan berkata, tapi. Nenek Qian berkata, kenapa, kamu tidak percaya padaku? Fu Qi dengan enggan melepaskan tangannya dan segera pergi. Nenek Qian menepuk lengan Lu Fan dengan tongkatnya dan berkata, ikuti aku. Lu Fan mengikuti Nenek Qian keluar desa sampai dia mencapai tempat di mana dia tidak bisa lagi melihat orang lain. Nenek Qian berhenti dan berkata, Lu Fan, kamu ceroboh hari ini. Lu Fan berkata ibu mertua, apakah kamu hanya akan menyaksikan utusan Ibel 15 omong kosong itu menghabisi mereka? Bukankah kamu mengatakan kamu ingin melindungi rakyatmu? Nenek Qian berkata dengan dingin Lu Fan,
kamu sepertinya tidak mengerti tempat apa ini. Aku akan memberitahumu lagi, ini adalah alam Ibel 15, wilayah penggarap Ibel 15. Ini adalah aula hati Dao ke-33 Sekte Ibel 15. Ya, tempat di mana Sekte Ibel 15 mengumpulkan kekuatan. Tempat ini berbeda dari dunia luar. Bagi para penggarap Ibel 15, menghabisi adalah naluri, menghabisi adalah kebutuhan, dan menghabisi adalah keinginan. Di sini, melihat orang mati adalah hal yang normal benda. Lu Fan berkata dengan tenang bahkan jika sukumu mati di depanmu. Nenek Qian menatap mata Lu Fan dan berkata jika diriku yang sebenarnya ada di sini, aku pasti akan menghabisi Ye Ying itu, dan bahkan menghabisi pemimpin cabang di sini, dan aku akan mengelola domain pembekuan darah ini sendiri. Titik. Tapi kamu harus melihatnya jelas bahwa yang tersisa di sini hanyalah tubuh Dharma. Tubuh Dharma yang tidak cukup kuat untuk memasuki Tao dan hanya dapat membuat ramuan dan membuat rencana. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan para penggarap Ibel 15 di sini, begitu pula Anda. Lu Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ibu mertua. Jika menurutmu begitu, maka kamu meremehkanku. Nenek Qian menempelkan tongkatnya ke jantung Lu Fan dan berkata, Lu Fan, jangan lakukan hal bodoh. Jika kamu masih ingin pergi dari sini dan bertemu Ling Yao lagi, kamu harus mendengarkanku dan tetap bersikap rendah hati. Kembalikan kekuatanmu, lalu keluar dan temukan titik lemah pada segel domain pembekuan darah, buka segelnya dan pergi, lalu kembali dan nikahi Ling Yao. Inilah yang harus kamu lakukan. Lu Fan berhenti berbicara dan memandang Nenek Qian dengan tenang. Setelah beberapa saat, Lu Fan berkata ternyata tubuh Dharmamu tidak memiliki kekuatan. Nenek Qian mengambil kembali tongkatnya dan berkata, baiklah. Sekarang kamu tahu, aku sebenarnya tidak bisa menahanmu sama sekali. Tapi aku masih ingin memperingatkanmu, jangan melakukan apapun yang akan membuat Ling Yao menyesal. Lu Fan mengangguk dan berkata jangan khawatir, Ibu mertua. Tidak akan ada perubahan pada apa yang saya janjikan. Nenek Qian mengangguk dan berkata, itu bagus. Lu Fan, ingat kata-kataku dan jangan melakukan hal bodoh. Hal yang tidak masuk akal apapun bisa membuatmu terbunuh di sini. Aku akan mengatakannya lagi, ini adalah wilayah para penggarap Ibel 15. Setelah berbicara, Nenek Qian pergi perlahan. Lu Fan melihat ke belakang, tetapi merasakan sedikit perubahan dalam hidup. Menara Istana Sembilan Naga Suan tiba-tiba muncul, dan Xiao Hei juga melompat dari ikat pinggang Lu Fan ke bahunya. Tuan Besar, Anda masih menjaganya, kan? Ya Tuhan, Tuan, Anda membantu penggarap Ibel 15. Anda melihat dengan jelas, penggarap Ibel 15 itulah yang ingin Anda bantu. Menara Istana Jiu Longxuan terus berteriak dengan keras. Mata Lu Fan berbinar dan dia berkata Jiu tua, berhentilah berteriak dan tutup mulut. Kamu benar, aku masih ingin menghabisi Ye Ying itu. Orang itu adalah pembudidaya Ibel 15 orang pembawa sial itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Fan dikurung sepenuhnya di rumah kayu oleh Fuqi, dan dia tidak diizinkan keluar lebih jauh lagi. Fuqi menyuntikkan beberapa energi Ibel 15 lagi ke Lu Fan, sepertinya dia juga marah pada Lu Fan dan ingin menyegelnya sepenuhnya. Tapi kekuatannya sangat lemah, sebelum Lu Fan bisa pulih, dia tidak menganggap serius energi Ibel 15 yang disuntikkan padanya. Saat ini, semua orang diterima dan dapat digunakan sebagai suplemen. Namun, ketika Fuqi melihat Lu Fan tinggal di rumah kayu, dia berpikir bahwa pengekangan yang dia lakukan pada Lu Fan telah berhasil, dan pergi dengan gembira. Lu Fan tidak berpikir itu apa-apa, lagi pula dia masih dalam tahap pemulihan dan lebih baik diam saja. Namun sayang sekali sang patriark desa penyihir sepertinya tidak berniat membiarkan Lu Fan terus bermalas-malasan. Pada pagi hari ke-10, sebelum Fuqi pergi berburu, sekelompok wanita berpakaian minim mengetuk pintu. Fu Xiwu menggosok matanya dan pergi untuk membuka pintu begitu pintu terbuka, sekelompok wanita bergegas masuk. Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Di sana, saudari, cepat. Lu Fan, yang baru saja sampai di pintu kamar, terkejut ketika dia melihat sekelompok wanita bergegas ke arahnya, berteriak keras, seolah-olah mereka sedang mencoba memakan orang. Lu Fan dengan cepat mundur. Fuqi melihat sesuatu yang salah dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Ini masih pagi sekali dan kamu tidak membiarkan siapapun tidur. Saudari Wang, mengapa kamu membawa orang ke sini? Pemimpinnya, Saudari Wang, segera mengeluarkan sepotong kulit domba dan melambaikannya, sambil berkata pemimpin klan setuju. Fuqi, mulai hari ini, semua wanita berusia di atas 30 tahun di desa dapat datang ke budakmu untuk memiliki anak. Di belakang, sekelompok wanita berkicau 100 orang sekaligus. Kami akhirnya mendapat tempat di babak pertama. Kudengar memiliki anak dengan laki-laki jauh lebih baik daripada pergi ke wilayah Ibel 15. Legenda mengatakan bahwa itu sangat nyaman. Dan kamu tidak perlu lari sejauh ini untuk menghindari pertemuan dengan binatang buas. Fuqi langsung berteriak apa? Ini budakku,
Aku belum menikmatinya. Kenapa giliranmu? Bawakan aku perkamennya. Saudari Wang membuangnya, dan perkamen itu dengan akurat dilemparkan ke tangan Fuqi. Dengan cepat, Fu 15, Fu Baba dan yang lainnya datang. Setelah beberapa saat, Fuqi cemberut dan berkata bagaimana Patriark bisa melakukan ini. Ini orangku, bagaimana dia bisa mengaturnya secara acak. Saudari Wang berkata sang Patriark mengatakannya. Ketika dia datang ke desa, semua orang di desa tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun dan tidak bekerja sepanjang hari. Siapa yang akan mendukungnya? Fuqi menoleh untuk melihat Lu Fan dan berkata, itu benar, tapi. Saudari Wang melanjutkan Fuqi, jangan khawatir. Kami telah sepakat bahwa kami hanya akan datang pada siang hari dan tidak pernah menimbulkan masalah pada malam hari. Lihat apakah berhasil. Fuqi mengerutkan kening, melihat perkamen itu lagi, dan akhirnya mengangguk tak berdaya oke. Sesuai kesepakatan, ini akan menjadi siang hari. Saudari Wang dan yang lainnya segera bersorak, menunjuk ke arah Lu Fan dan berkata, ayo. Lu Fan melihat formasi dengan keringat di seluruh dahinya. Ya Tuhan, ini menghabisi orang. 100 orang sekaligus, ini masih ronde pertama, dia akan dibunuh meskipun dia abadi. Bukan omong kosong, berbalik saja dan lari. Lu Fan langsung merobohkan dinding rumah kayu itu dan melarikan diri. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Fuqi, kendalikan dia dengan cepat. Sekelompok wanita berteriak ketika mereka melihat Lu Fan berlari lebih cepat dari kelinci. Fuqi buru-buru melepaskan energi Ibel 15. Tapi Lu Fan tidak bereaksi sama sekali, dia bahkan tidak menoleh dan menghilang dari pandangan semua orang. Di belakang mereka, sekelompok wanita tiba-tiba menjadi cemas dan berlari keluar. Rentangkan sayap di belakang Anda dan percepat penerbangan Anda. Menara istana misterius 9 naga di tubuh Lu Fan hampir tertawa terbahak-bahak, dan berkata sambil tertawa tuan yang hebat. Lari cepat, atau kamu akan mati di perut wanita. Diam, Lu Fan berteriak pada Lao Jiu. Dia masih melontarkan komentar sinis saat ini, sebenarnya karena dia kurang beruntung. Para wanita di belakangnya masih mengejarnya, Lu Fan mengelak dan bersembunyi di balik sebuah rumah, lalu segera mundur dari kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, mengangkat masker udaranya, dan langsung menjadi tidak terlihat. Sekelompok wanita melesat melewatinya tanpa menyadarinya. Lu Fan segera menghela nafas lega. Melihat wanita-wanita cemas yang mencari seseorang kemana-mana, dia bergumam, aku benar-benar tidak mampu menikmati berkah ini. Menara istana Jiulongsuan tersenyum dan berkata Tuan Besar, sepertinya kamu tidak bisa tinggal di desa penyihir ini lebih lama lagi. Kalau tidak, ayo pergi. Bagaimanapun, kekuatanmu telah pulih dengan cepat. Ayo keluar untuk mencari kelemahan segelnya. Mungkin butuh waktu, tapi selama kita bisa menemukannya, kita bisa meninggalkan alam Ibel 15 ini. Bukankah Nenek Qian bilang kita bisa melakukan ini? Lu Fan berkata tidak, aku harus menangani Ye Ying itu dulu. Menara istana Jiulongsuan berkata tetapi Anda adalah seorang guru yang hebat. Ye Ying itu datang sekali dan pergi. Siapa yang tahu kapan dia akan datang lagi nanti? Apakah Anda hanya akan menunggu seperti ini? Jika tidak, Anda dapat menemukan tempat yang jauh dari desa. Sembunyikan di tempat yang lebih dekat dulu. Lu Fan mengangguk dan berkata ini ide yang bagus. Bersembunyi di sini bukanlah suatu pilihan. Dengan mengatakan itu, Lu Fan bergegas keluar desa. Kali ini, Lu Fan bergerak maju dengan kecepatan penuh, begitu cepat hingga dia tidak terlihat. Lu Fan segera meninggalkan desa dan bersembunyi di hutan lebat wajah hantu. Dia tidak pernah menyangka akan dipermalukan oleh sekelompok wanita dan lari ke segala arah. Untungnya, kakak senior Han Feng dan yang lainnya tidak akan mengetahui masalah ini. Kalau tidak, dia pasti akan ditertawakan entah sampai kapan. Hutannya sangat luas, jadi Lu Fan mencoba berjalan sedalam mungkin. Pinggiran adalah tempat para wanita mengumpulkan tumbuhan, hanya bagian dalamnya yang terdapat jejak binatang buas besar yang lebih aman. Saat ini, Lu Fan lebih suka bersama binatang buas. Setidaknya binatang buas tidak akan berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari ratusan orang untuk mengambil gilirannya. Itu hampir selesai, dan Lu Fan berhenti di atas batu bundar putih besar. Duduk di atas batu, Lu Fan menghela nafas wanita-wanita ini lebih kuat daripada penguasa kerajaan alkimia. Setidaknya menghadapi penguasa kerajaan alkimia, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah kematian. Tetapi para wanita ini tidak hanya menginginkan hidupku, kamu masih menginginkan kesucianku. Pagoda Jiulongsuan Gong berkata guru yang agung, mohon jangan mengeluh. Mungkin ini adalah keinginan banyak orang di dunia. Anda hanya tidak tahu bagaimana diberkati di tengah berkah. Lu Fan berkata apakah ada orang yang mau dipermainkan sampai mati seperti ini? Saya tidak percaya. Menara istana Jiulongsuan berkata pasti ada beberapa, seperti kakak laki-lakimu. Setelah mengatakan itu, Lu Fan terkekeh. Kakak senior Han Feng, haha. Dia mungkin akan menerimanya dengan senang hati. Sambil menggelengkan kepalanya,
Lu Fan menghela nafas lega. Namun saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Sahabatku, bisakah kamu menggerakkan pantatmu? Lu Fan segera melompat, memegang pedang tajam itu erat-erat. Siapa yang berbicara? Di bawah kaki, batu besar itu perlahan berbalik. Lu Fan tiba-tiba melihat dengan jelas batu besar macam apa itu jelas tengkorak yang sangat besar. Perlahan, tengkorak itu berkata maaf telah membuatmu takut. Xiao Sheng Namongsing, mohon bersikap sopan. Lu Fan menghunus pedang tajamnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memukul tengkoraknya dengan satu serangan. Meski gangki tidak digunakan, namun kekuatan pedang ini tidak bisa dianggap remeh, setidaknya bisa memecahkan gunung dan bebatuan tanpa masalah. Dentang, pedang tajam Lu Fan langsung memantul, dan retakan tiba-tiba muncul di kepala tengkorak besar itu. Oh, sakit, 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 sakit. Kepala tengkorak itu berteriak keras. Seluruh tubuh Lu Fan tiba-tiba bersinar dengan aura, nyala api matahari mengembun di pedangnya, dan dia siap menyerang dengan pedangnya lagi. Tengkorak itu berteriak saat ini tidak, 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 tidak. Saudaraku, jangan lakukan ini. Saya orang baik. Mengapa Lu Fan tidak mendengarkan omong kosongnya, apakah orang baik tumbuh menjadi tengkorak? Pedang yang menyala itu jatuh dengan keras dan menimbulkan suara keras. Tengkorak itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan kemudian terbakar. Sahabatku, aku tidak punya dendam padamu di masa lalu dan hari ini. Mengapa kamu ingin memisahkanku? Kamu duduk di atas kepalaku. Aku tidak duduk di atas kepalamu. Apakah ada keadilan dalam hal ini? Dasar setan Siu juga perlu mengatakan kebenaran, oke. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Mengatakan ini, tengkorak itu mulai memancarkan cahaya perlahan seperti batu giok putih. Lu Fan sedikit mengernyit dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu penggarap setan. Apakah kamu bukan seorang penggarap setan? Tengkorak itu dengan lantang berkata saya dari Namongsing dari kerajaan Qingtian. Saya seorang pemuda tampan. Bagaimana dia bisa menjadi pembudidaya ibel 15 yang kotor, jahat, dan bodoh itu? Anda seharusnya bisa mengetahuinya dengan melihat wajahnya. Lu Fan terdiam beberapa saat, dengan wajah tengkorak seperti itu, akan aneh melihat fitur wajahnya. Namun, nyala api di tubuh Lu Fan masih belum berkurang, dan tengkorak di depannya masih terbakar oleh nyala api matahari. Beri aku buktinya. Buktikan bahwa kamu bukan seorang kultivator ibel 15. Tengkorak itu berkata dengan keras, pernahkah Anda melihat kekuatan dalam diri saya? Ini adalah seni agung kerajaan Qingtian kita. Ini bermartabat dan agung. Ia memiliki setengah dari energi ibel 15 darah. Terlebih lagi, jika saya adalah seorang pembudidaya ibel 15, saya seharusnya menggigitmu sekarang. Lu Fan melihat tengkorak itu dari atas ke bawah dan menemukan bahwa itulah yang dia katakan, cahaya giok putih ini benar-benar tidak memiliki energi ibel 15 darah, atau mayat sama sekali. Seperti batu giok alam, ia bersinar terang di bawah sinar matahari. Lu Fan sedikit mengernyit, dia sedikit percaya padanya, dan menyingkirkan Yang Yan yang membakar tengkoraknya. Tengkorak itu tiba-tiba menghela nafas lega dan berkata, saudaraku, bisakah kamu membantuku? Lu Fan berkata dengan tenang tidak. Tengkorak itu tertegun sejenak dan berkata, kamu belum mendengar apa yang ingin saya katakan. Lu Fan menjawab, kamu terlalu jelek. Jadi aku tidak ingin membantumu. Tengkorak itu tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan keras, apa? Kamu bilang aku jelek. Kamu bisa menghina kepribadianku tapi kamu tidak bisa menghina penampilanku. Lu Fan terlalu malas untuk berbicara dengannya, dia berbalik dan pergi. Di bahunya, Xiao Hei memandangi tengkorak itu dengan acuh tak acuh dan memuntahkannya. Hei, saudaraku, tidak perlu terburu-buru pergi. Saudaraku, tidak apa-apa jika kamu tidak mau membantuku dan ngobrol denganku. Katakan di mana tempat ini. Lu Fan segera berhenti ketika mendengar kata-kata tengkorak itu. Tiba-tiba, Lu Fan memandangi tengkorak itu dengan tatapan aneh dan berkata, apa yang baru saja kamu tanyakan padaku? Ketika tengkorak itu melihat Lu Fan menoleh, dia tiba-tiba tertawa keras dan berkata, tempat macam apa ini? Saudaraku, jangan pergi. Jangan pergi. Aku sudah terkubur di sini selama hampir sebulan. Akhirnya aku bertemu seseorang sepertimu. Orang yang masih hidup, kamu bisa ngobrol denganku. Lu Fan berjalan maju dengan cepat. Dia menatap tengkorak itu dan berkata, tidak. Kamu baru saja bertanya padaku di mana tempat ini. Bukankah kamu dari tempat ini? Tengkorak itu dengan lantang berkata, tentu saja tidak. Saya pangeran tertua kerajaan Qingtian, Namongsing. Saya ditangkap di sini. Tapi saya beruntung. Saya memecahkan tas Qian Kun di tengah jalan, sehingga jatuh di sini. Lu Fan bertanya, lalu apakah kamu melihat bagaimana penculikmu masuk? Namongsing menjawab, tentu saja saya tahu. Lu Fan berkata, kalau begitu beritahu aku. Namongsing tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudaraku, bantu aku dan aku akan memberitahumu.
Lu Fan meletakkan pedang berat di tengkoraknya dan meniru nada suara penguasa dan Seng dan berkata kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghabisimu. Tengkorak itu membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, Xiao Hei tiba-tiba memuntahkan seteguk api dan menyembur langsung ke rongga mata tengkorak tersebut. Panas, panas, panas. Oke, biarkan saya memberitahu Anda. Pembudidaya Ibel 15 yang menangkap saya mengambil batu dan membuka alam Dao. Lalu dia membawa saya masuk. Portal terbuka tidak jauh, di pegunungan bersalju. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, batu. Batu jenis apa? Tengkorak itu berkata batu seperti belati. Itu seharusnya menjadi batu perintah kultivator sihir. Batu itu memancarkan sinar cahaya, dan alam Dao terbuka. Dia masuk. Lalu aku mengambil keuntungan dari dia yang tidak memperhatikan dan merobeknya. Saku, melompat. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Dia tidak menyadari kamu melompat ke bawah seperti itu. Tengkorak itu tertawa keras dan berkata siapa bilang aku tidak menyadarinya. Hanya saja aku melompat turun bersamanya. Lalu aku berubah menjadi kerangka, dan dia, hei, berubah menjadi bubuk. Kelopak mata Lu Fan sedikit berkedut, dia melihat tengkorak di depannya, dan berkata sambil tersenyum, kamu masih orang yang kejam. Tengkorak itu berkata saya tidak punya pilihan. Saya tidak ingin diubah menjadi boneka. Apakah ini satu-satunya cara untuk pergi? Teman baik ini, ada banyak dalang di antara para penggarap Ibel 15. Seperti Anda dan saya, mereka tampan dan memiliki kultivasi yang hebat. Gao, yang masih muda dan menjanjikan, adalah favorit mereka. Saya tidak ingin menjadi alat, jadi saya lebih suka menjadi boneka. Lu Fan bertanya mengapa mereka ingin menangkapmu. Tengkorak itu berkata saya tidak tahu. Balas dendam, dan pembunuhan cinta semuanya mungkin terjadi. Mungkin saya jatuh cinta dengan istri seorang pembudidaya Ibel 15, jadi mereka datang untuk menghabisi saya. Saya juga tidak beruntung. Kebetulan itu terjadi, tingkat budidaya berada dalam ruang hampa selama periode ini. Biarkan mereka memanfaatkan celah tersebut. Jika tidak, bersenandung. Andalkan saja ikan-ikan lain itu. Saya akan menghancurkan mereka semua sampai mati dengan satu jari. Menara Istana Sembilan Naga Suan berkata di dalam tubuh Lu Fan tuan yang hebat. Orang ini bisa menyombongkan diri lebih baik dari saya. Lu Fan memandangi tengkorak itu, tersenyum tipis dan berkata, bagaimana kamu tahu aku bukan seorang kultivator Ibel 15? Tengkorak itu tersenyum dan berkata kamu melepaskanku karena kamu mendengar bahwa aku bukan seorang pembudidaya Ibel 15. Dan menurutku mantramu tidak terlalu ortodoks, tetapi tidak ada energi Ibel 15 atau energi darah. Jika tebakanku benar, saudaraku, kamu pasti masuk ke sini secara tidak sengaja. Lu Fan mengangguk dan berkata ya. Kamu juga orang yang pintar. Oke, aku akan membantumu sebentar. Tetapi jika kamu melakukan sesuatu yang aneh, aku akan segera menghabisimu. Apakah kamu mengerti? Tengkorak besar itu berkata saya mengerti. Saya mengerti. Saya mengerti. Saya milik Anda sekarang. Bantu saya memisahkan inya dengan cepat. Saya telah dimakamkan di sini selama berhari-hari. Lu Fan memandangi tanah di bawah tengkorak itu, memang tenggelam, sepertinya terbuat dari pasir dan lumpur. Lu Fan menusukkan pedangnya ke tanah dan berkata dengan lembut meledak. Tiba-tiba, tanah di depannya mulai meledak dan debu beterbangan ke langit. Dalam sekejap, sebuah lubang besar muncul di hadapannya, banyak tulang besar beterbangan keluar dari lubang tersebut. Lu Fan berhenti. Dia melihat lebih dekat dan berkata, hanya ini yang tersisa. Di lubang di depannya, Lu Fan hanya melihat separuh kerangka, lengan dan separuh tulang dada hilang. Tengkorak itu juga menundukkan kepalanya dan berkata, aku bilang kenapa aku tidak bisa bergerak lagi. Aku tidak punya perasaan lagi. Saudaraku, bisakah kamu membantuku? Bantu aku memasang kembali tulang-tulang itu. Lu Fan memutar matanya, gangki dilepaskan dari tubuhnya. Telapak tangannya bergerak sedikit, dan teknik pemurnian dewa janji digunakan. Multitasking, gangguan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, semua tulang yang tersebar di sekitar lubang terbang, dan kemudian mulai disambung ke tubuh kerangka. Saya harus mengatakan, tulang kerangka ini sangat bagus. Besar, cerah dan putih. Mata Xiao Hei bersinar ketika dia melihatnya. Dia sepertinya ingin berlari dan makan beberapa gigitan. Sungguh menyenangkan. Tengkorak itu tersenyum dan berkata saudaraku, ternyata kamu adalah seorang praktisi Qi. Saya pikir kamu adalah seorang pejuang. Lu Fan tidak menjawab, dia dengan cepat menyatukan tulang-tulang itu. Bagaimanapun, selama dia meletakkan tulang pada posisi yang benar, cahaya putih pada kerangka akan mengencangkan tulang dengan sendirinya, dan Lu Fan tidak perlu melakukan apapun. Penyambungan selesai dengan cepat, dan kerangka itu melompat keluar dari lubang. Ia memang cukup tinggi, hampir 3 kaki tingginya, tak heran kepalanya begitu besar.
Setelah menggerakkan tubuhnya beberapa saat, kerangka itu mengangguk puas dan berkata tidak buruk. Ini lebih baik dari yang saya kira. Saya pikir saya sudah mati kali ini. Saudara ini, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Mei aku menanyakan namamu. Lu Fan. Saudara Lu Fan, kita berdua adalah orang-orang yang jatuh di dunia. Bagaimana kita bisa bertemu satu sama lain sebelumnya? Karena kita sudah ditakdirkan, mengapa tidak membiarkan kita menghadapi kesulitan selanjutnya bersama-sama? Tengkorak itu berkata sambil tersenyum. Lu Fan dengan tenang menjawab bicaralah secara manusiawi. Tengkorak itu tertawa canggung dan berkata, Saudara Lu Fan, aku ingin jalan-jalan denganmu untuk saat ini. Lu Fan tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangannya ke kerangka itu dan berkata, tidak masalah. Bawakan aku semua yang tersisa. Lu Fan menghunus pedang tajamnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memukul tengkoraknya dengan satu serangan. Meski gangki tidak digunakan, namun kekuatan pedang ini tidak bisa dianggap remeh, setidaknya bisa memecahkan gunung dan bebatuan tanpa masalah. Dentang, pedang tajam Lu Fan langsung memantul, dan retakan tiba-tiba muncul di kepala tengkorak besar itu. Oh, sakit, 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 sakit. Kepala tengkorak itu berteriak keras. Seluruh tubuh Lu Fan tiba-tiba bersinar dengan aura, nyala api matahari mengembun di pedangnya, dan dia siap menyerang dengan pedangnya lagi. Tengkorak itu berteriak saat ini tidak. Tidak, tidak, tidak. Saudaraku, jangan lakukan ini. Saya orang baik. Mengapa Lu Fan tidak mendengarkan omong kosongnya, apakah orang baik tumbuh menjadi tengkorak? Pedang yang menyala itu jatuh dengan keras dan menimbulkan suara keras. Tengkorak itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan kemudian terbakar. Sahabatku, aku tidak punya dendam padamu di masa lalu dan hari ini. Mengapa kamu ingin memisahkanku? Kamu duduk di atas kepalaku. Aku tidak duduk di atas kepalamu. Apakah ada keadilan dalam hal ini? Dasar setan Siu juga perlu mengatakan kebenaran, oke. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Mengatakan ini, tengkorak itu mulai memancarkan cahaya perlahan seperti batu giok putih. Lu Fan sedikit mengernyit dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu penggarap setan. Apakah kamu bukan seorang penggarap setan? Tengkorak itu dengan lantang berkata saya dari Nangongsing dari kerajaan Qingtian. Saya seorang pemuda tampan. Bagaimana dia bisa menjadi pembudidaya ibel 15 yang kotor, jahat, dan bodoh itu? Anda seharusnya bisa mengetahuinya dengan melihat wajahnya. Lu Fan terdiam beberapa saat, dengan wajah tengkorak seperti itu, akan aneh melihat fitur wajahnya. Namun, nyala api di tubuh Lu Fan masih belum berkurang, dan tengkorak di depannya masih terbakar oleh nyala api matahari. Beri aku buktinya. Buktikan bahwa kamu bukan seorang kultivator ibel 15. Tengkorak itu berkata dengan keras, pernahkah Anda melihat kekuatan dalam diri saya? Ini adalah seni agung kerajaan Qingtian kita. Ini bermartabat dan agung. Ia memiliki setengah dari energi ibel 15 darah. Terlebih lagi, jika saya adalah seorang pembudidaya ibel 15, saya seharusnya menggigitmu sekarang. Lu Fan melihat tengkorak itu dari atas ke bawah dan menemukan bahwa itulah yang dia katakan, cahaya giok putih ini benar-benar tidak memiliki energi ibel 15 darah, atau mayat sama sekali. Seperti batu giok alam, ia bersinar terang di bawah sinar matahari. Lu Fan sedikit mengernyit, dia sedikit percaya padanya, dan menyingkirkan Yang Yan yang membakar tengkoraknya. Tengkorak itu tiba-tiba menghela nafas lega dan berkata, saudaraku, bisakah kamu membantuku? Lu Fan berkata dengan tenang tidak. Tengkorak itu tertegun sejenak dan berkata, kamu belum mendengar apa yang ingin saya katakan. Lu Fan menjawab, kamu terlalu jelek. Jadi aku tidak ingin membantumu. Tengkorak itu tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan keras, apa? Kamu bilang aku jelek. Kamu bisa menghina kepribadianku tapi kamu tidak bisa menghina penampilanku. Lu Fan terlalu malas untuk berbicara dengannya, dia berbalik dan pergi. Di bahunya, Xiao Hei memandangi tengkorak itu dengan acuh tak acuh dan memuntahkannya. Hei, saudaraku, tidak perlu terburu-buru pergi. Saudaraku, tidak apa-apa jika kamu tidak mau membantuku dan ngobrol denganku. Katakan di mana tempat ini. Lu Fan segera berhenti ketika mendengar kata-kata tengkorak itu. Tiba-tiba, Lu Fan memandangi tengkorak itu dengan tatapan aneh dan berkata, apa yang baru saja kamu tanyakan padaku? Ketika tengkorak itu melihat Lu Fan menoleh, dia tiba-tiba tertawa keras dan berkata, tempat macam apa ini? Saudaraku, jangan pergi. Jangan pergi. Aku sudah terkubur di sini selama hampir sebulan. Akhirnya aku bertemu seseorang sepertimu. Orang yang masih hidup, kamu bisa ngobrol denganku. Lu Fan berjalan maju dengan cepat. Dia menatap tengkorak itu dan berkata, tidak. Kamu baru saja bertanya padaku di mana tempat ini. Bukankah kamu dari tempat ini? Tengkorak itu dengan lantang berkata, tentu saja tidak. Saya pangeran tertua kerajaan Qingtian, Nangongsing. Saya ditangkap di sini.
Tapi saya beruntung. Saya memecahkan tas Qian Kun di tengah jalan, sehingga jatuh di sini. Lu Fan bertanya lalu apakah kamu melihat bagaimana penculikmu masuk? Namong Sing menjawab tentu saja saya tahu. Lu Fan berkata kalau begitu beritahu aku. Namong Sing tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudaraku, bantu aku dan aku akan memberitahumu. Lu Fan meletakkan pedang berat di tengkoraknya dan meniru nada suara penguasa dan Seng dan berkata kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghabisimu. Tengkorak itu membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, Xiao Hei tiba-tiba memuntahkan seteguk api dan menyembur langsung ke rongga mata tengkorak tersebut. Panas, panas, panas. Oke, biarkan saya memberitahu Anda. Pembudidaya Ibel 15 yang menangkap saya mengambil batu dan membuka alam Dao. Lalu dia membawa saya masuk. Portal terbuka tidak jauh, di pegunungan bersalju. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, batu. Batu jenis apa? Tengkorak itu berkata batu seperti belati. Itu seharusnya menjadi batu perintah kultivator sihir. Batu itu memancarkan sinar cahaya, dan alam Dao terbuka. Dia masuk. Lalu aku mengambil keuntungan dari dia yang tidak memperhatikan dan merobeknya. Saku, melompat. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Dia tidak menyadari kamu melompat ke bawah seperti itu. Tengkorak itu tertawa keras dan berkata siapa bilang aku tidak menyadarinya. Hanya saja aku melompat turun bersamanya. Lalu aku berubah menjadi kerangka, dan dia, hei, berubah menjadi bubuk. Kelopak mata Lu Fan sedikit berkedut, dia melihat tengkorak di depannya, dan berkata sambil tersenyum, kamu masih orang yang kejam. Tengkorak itu berkata saya tidak punya pilihan. Saya tidak ingin diubah menjadi boneka. Apakah ini satu-satunya cara untuk pergi? Teman baik ini, ada banyak dalang di antara para penggarap Ibel 15. Seperti Anda dan saya, mereka tampan dan memiliki kultivasi yang hebat. Gao, yang masih muda dan menjanjikan, adalah favorit mereka. Saya tidak ingin menjadi alat, jadi saya lebih suka menjadi boneka. Lu Fan bertanya mengapa mereka ingin menangkapmu. Tengkorak itu berkata saya tidak tahu. Balas dendam, dan pembunuhan cinta semuanya mungkin terjadi. Mungkin saya jatuh cinta dengan istri seorang pembudidaya Ibel 15, jadi mereka datang untuk menghabisi saya. Saya juga tidak beruntung. Kebetulan itu terjadi, tingkat budidaya berada dalam ruang hampa selama periode ini. Biarkan mereka memanfaatkan celah tersebut. Jika tidak, bersenandung. Andalkan saja ikan-ikan lain itu. Saya akan menghancurkan mereka semua sampai mati dengan satu jari. Menara Istana Sembilan Naga Suan berkata di dalam tubuh Lu Fan Tuan yang hebat. Orang ini bisa menyombongkan diri lebih baik dari saya. Lu Fan memandangi tengkorak itu, tersenyum tipis dan berkata, bagaimana kamu tahu aku bukan seorang kultivator Ibel 15? Tengkorak itu tersenyum dan berkata kamu melepaskanku karena kamu mendengar bahwa aku bukan seorang pembudidaya Ibel 15. Dan menurutku mantramu tidak terlalu ortodoks, tetapi tidak ada energi Ibel 15 atau energi darah. Jika tebakanku benar, saudaraku, kamu pasti masuk ke sini secara tidak sengaja. Lu Fan mengangguk dan berkata ya, kamu juga orang yang pintar. Oke, aku akan membantumu sebentar. Tetapi jika kamu melakukan sesuatu yang aneh, aku akan segera menghabisimu. Apakah kamu mengerti? Tengkorak besar itu berkata saya mengerti. Saya mengerti. Saya mengerti. Saya milik Anda sekarang. Bantu saya memisahkan inya dengan cepat. Saya telah dimakamkan di sini selama berhari-hari. Lu Fan memandangi tanah di bawah tengkorak itu, memang tenggelam, sepertinya terbuat dari pasir dan lumpur. Lu Fan menusukkan pedangnya ke tanah dan berkata dengan lembut meledak. Tiba-tiba, tanah di depannya mulai meledak dan debu beterbangan ke langit. Dalam sekejap, sebuah lubang besar muncul di hadapannya, banyak tulang besar beterbangan keluar dari lubang tersebut. Lu Fan berhenti. Dia melihat lebih dekat dan berkata, hanya ini yang tersisa. Di lubang di depannya, Lu Fan hanya melihat separuh kerangka, lengan dan separuh tulang dada hilang. Tengkorak itu juga menundukkan kepalanya dan berkata, aku bilang kenapa aku tidak bisa bergerak lagi. Aku tidak punya perasaan lagi. Saudaraku, bisakah kamu membantuku? Bantu aku memasang kembali tulang-tulang itu. Lu Fan memutar matanya, Gangqi dilepaskan dari tubuhnya. Telapak tangannya bergerak sedikit, dan teknik pemurnian Dewa Janji digunakan. Multitasking, gangguan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, semua tulang yang tersebar di sekitar lubang terbang, dan kemudian mulai disambung ke tubuh kerangka. Saya harus mengatakan, tulang kerangka ini sangat bagus. Besar, cerah dan putih. Mata Xiao Hei bersinar ketika dia melihatnya. Dia sepertinya ingin berlari dan makan beberapa gigitan. Sungguh menyenangkan. Tengkorak itu tersenyum dan berkata saudaraku, ternyata kamu adalah seorang praktisi Qi. Saya pikir kamu adalah seorang pejuang. Lu Fan tidak menjawab,
dia dengan cepat menyatukan tulang-tulang itu. Bagaimanapun, selama dia meletakkan tulang pada posisi yang benar, cahaya putih pada kerangka akan mengencangkan tulang dengan sendirinya, dan Lu Fan tidak perlu melakukan apapun. Penyambungan selesai dengan cepat, dan kerangka itu melompat keluar dari lubang. Ia memang cukup tinggi, hampir 3 kaki tingginya, tak heran kepalanya begitu besar. Setelah menggerakkan tubuhnya beberapa saat, kerangka itu mengangguk puas dan berkata tidak buruk. Ini lebih baik dari yang saya kira. Saya pikir saya sudah mati kali ini. Saudara ini, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Mei aku menanyakan namamu. Lu Fan. Saudara Lu Fan, kita berdua adalah orang-orang yang jatuh di dunia. Bagaimana kita bisa bertemu satu sama lain sebelumnya? Karena kita sudah ditakdirkan, mengapa tidak membiarkan kita menghadapi kesulitan selanjutnya bersama-sama? Tengkorak itu berkata sambil tersenyum. Lu Fan dengan tenang menjawab bicaralah secara manusiawi. Tengkorak itu tertawa canggung dan berkata, Saudara Lu Fan, aku ingin jalan-jalan denganmu untuk saat ini. Lu Fan tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangannya ke kerangka itu dan berkata, tidak masalah. Bawakan aku semua yang tersisa. Bau terbakar datang. Xiao Hei dengan bangga menembakkan lidahnya ke arah Lu Fan. Binatang jurang di depannya mengejang 2 kali untuk terakhir kalinya, lalu dia dibakar menjadi mayat. Lu Fan sudah lama tidak melihat binatang buas yang begitu lemah, saya ingat ketika dia berada di kerajaan Danseng, dia akan selalu melarikan diri ketika bertemu dengan binatang buas yang sunyi. Binatang buas di sini tidak terlalu kuat. Xiao Hei meraih kembali mayat abis-bis dengan ekspresi tersanjung di wajahnya dan meletakkannya di depan Lu Fan. Lu Fan melirik binatang jurang itu beberapa kali, lalu menatap kerangka itu dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Tengkorak itu berkata Saudara Lu Fan, saya baru saja mengatakan bahwa binatang buas ini biasanya adalah hewan peliharaan para pembudidaya Ibel 15. Kita mungkin berada dalam masalah besar. Lu Fan membuka mulutnya sedikit, Xiao Hei sepertinya menyadari bahwa dia dalam masalah, dia dengan cepat menyusut dan melompat kembali ke bahu Lu Fan. Kerangka itu perlahan-lahan berjongkok dan membalikkan tubuh binatang jurang itu. Tiba-tiba, sebuah tiang keluar dari mulut binatang jurang itu. Lu Fan belum pernah melihat kristal yang begitu bersinar, 9 warna cahaya yang mengalir di dalamnya sangat mempesona. Lu Fan bertanya dengan keras apakah ini batu kristalnya. Kerangka itu berkata tidak, ini adalah kristal Yuanli. Itu adalah sesuatu yang membantu Ibel 15 berlatih. Binatang jurang itu menelan bahan obat di sekitarnya, atau sesuatu yang memiliki kekuatan, mayat, del. Pada akhirnya akan mengembun menjadi ini di dalam tubuh. Batu kristal, penggarap setan dapat mempercepat budidaya mereka dengan memegangnya. Kekuatan di dalamnya sangat murni. Orang-orang seperti kita dapat menyerapnya. Bagi para penggarap setan, ini adalah tonik yang hebat. Bahkan dapat digunakan untuk mengalami jalan surga. Lu Fan memegang kristal Yuanli dan membuka mulutnya sedikit. Binatang jurang emosi sebenarnya adalah kuali obat dari para penggarap setan, hanya saja kuali obat ini dapat menemukan makanan di mana-mana untuk dimakan dan diolah dengan sendirinya. Saat ini, Lao Jiu di tubuh Lu Fan menjerit. Guru Agung, tolong berikan saya kristal Yuanli ini. Bagi saya, ini adalah tonik yang hebat. Kekuatan kristal ini setara dengan kekuatan gabungan selusin obat ajaib. Lu Fan memasukkan kristal Yuanli ke dalam ikat pinggangnya, suatu hal yang baik sehingga dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri dan menikmatinya. Kerangka itu terus memisahkan tubuh abis-bis, dan secara tak terduga mengeluarkan beberapa bagian lagi. Tengkorak itu berkata sepertinya binatang jurang ini telah memperoleh banyak hal di daerah ini. Saudara Lu Fan, cepat dan singkirkan kristal Yuanli. Benda ini sangat berharga. Potongan sebesar itu cukup untuk membeli beberapa gadis di Qingtian kita kerajaan. Sudah. Lu Fan mengambil kristal itu, pada saat ini, kerangka itu mulai mengguncang tubuh binatang jurang itu. Lu Fan bertanya apa yang kamu lakukan. Tengkorak itu berkata kita tidak bisa menjaga tubuh ini. Para pembudidaya Ibel 15 sangat menghargai binatang jurang mereka. Mereka pasti meninggalkan beberapa jimat atau semacamnya. Dia akan menemukannya nanti. Mengatakan ini, kerangka itu tiba-tiba membuang tangannya, dia melemparkan tubuhnya langsung ke langit dan berubah menjadi titik hitam kecil dan terbang menjauh. Selesai. Tengkorak itu bertepuk tangan dan tersenyum. Lu Fan melihat ke arah pelemparan kerangka itu. Pupil matanya melebar sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia menunjuk ke arah itu dan berkata, oh tidak. Kamu melemparkan mayat itu ke desa penyihir. Tengkorak itu tampak bingung dan berkata desa penyihir. Tempat apa itu? Apakah itu desa tempat berkumpulnya para penggarap Ibel 15? Lu Fan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dia berbalik dan berlari menuju desa penyihir. Sekarang dia hanya berharap kerangka itu tidak terlempar terlalu jauh sekarang, jika tidak dia akan menimbulkan masalah besar bagi ibu mertuanya dan yang lainnya. Saat Lu Fan mulai berdiri, langit tiba-tiba menjadi gelap.
Ketika kerangka itu melihat pemandangan ini, dia berseru kaget, "Hei sayang, apa yang terjadi?" "Saudara Lufan, tunggu saja aku." Tengkorak itu melebarkan kakinya dan berlari mengejarnya. Meskipun dia tidak memiliki daging di tubuhnya, kecepatan larinya tidak lambat sama sekali. Dia menyusul Lufan yang sedang melaju dengan cepat. Di desa penyihir, Fuki dan lainnya, yang masih mencari Lufan, tiba-tiba melihat bayangan hitam terbang dari langit di kejauhan. "Apa itu?" Fuki bertanya dengan keras. Dengan keras, bayangan hitam itu jatuh ke tanah. Sekelompok wanita segera berkumpul dan menatap tajam ke arah mayat gelap itu. Untuk sesaat, Fuki menunjuk ke mayat itu dan berseru abis-bis. Semua wanita kaget. Sebagai penduduk asli alam Ibel 15, mereka pasti tahu apa maksudnya jika seekor binatang jurang mati di desa mereka. Ini adalah pertanda pembantaian desa, pembudidaya Ibel 15 manapun akan marah karena kematian tragis binatang buas jurangnya. Apalagi mereka juga mengetahui bahwa binatang jurang ini selalu menjadi hewan peliharaan pembawa pesan setan di daerah ini, biasanya jika melihatnya harus membungkuk dan memberi hormat serta mengambil jalan memutar. Terdengar suara guntur yang keras, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang melihat ke langit yang tiba-tiba tertutup awan gelap, dan dengan cepat berteriak keras, "Tuan Yeying, binatang jurangmu tidak dibunuh oleh kami. Tuan Yeying, ini adalah sebuah penipuan. Tolong jangan marah pada kami. Tuan utusan Ibel 15, ini sebenarnya bukan salah kami." Fuki dan yang lainnya berteriak keras. Nenek Qian dan pemimpin klan datang dengan cepat saat ini. "Apa yang terjadi?" Pemimpin klan baru saja bertanya, tiba-tiba, sesosok tubuh turun dari langit dengan energi hitam dan mendarat tepat di depan mereka. Wajah yang aneh. Seekor ular hijau mengeluarkan pesan ular. Jubah hitam yang bergerak tanpa angin. Siapa lagi kalau bukan Yeying? Sambil memegang jari anggrek di tangan, Yeying perlahan melangkah maju dan berkata, "Kamu sangat berani. Kamu berani menghabisi monster jurang mautku. Sudah bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya aku menemukan desa yang begitu berani seperti milikmu." Fuki langsung ketakutan dan menjadi pucat. Bibirnya bergetar saat dia berkata, "Tuan Yeying, kami benar-benar tidak menghabisi binatang jurang itu. Kami." Yeying melotot, dan segera jatuh ke tanah dengan kelemahan. Seluruh tubuhnya mulai bergerak-gerak. Matanya bersinar dengan cahaya aneh, teknik sihir yang digunakan oleh Yeying saat ini adalah teknik sihir pencuri jiwa dari Dao Heart Demon Sect. "Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Aku hanya tahu bahwa kalian para pelayan orang pembawa sial berani menghabisi Xiao Yuan-Yuanku." Perlahan, Yeying mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Fuki dan yang lainnya, "Kalian semua harus mati. Seluruh desa kalian harus mati." Mengatakan ini, ular hijau di tubuh Yeying tiba-tiba melompat keluar. Saat berikutnya, ular hijau itu membengkak melawan badai, dan ukuran tubuhnya dengan cepat bertambah. Pada saat yang sama, kepala ular yang identik terbelah satu demi satu. Pemimpin klan benar-benar tercengang. Melihat Qian yang sekarang sebesar gunung, dia bergumam, "Yama no Orochi. Ye Xiang seperti orang gila." Dia tertawa keras dan berkata, "Bunuh, ular kecilku. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Aku ingin mandi darah mereka. Aku ingin melihat darah di sini menjadi sungai." Yamato no Orochi tiba-tiba meraung ke langit, sisik ular mulai berubah dengan cepat, sepertinya kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya berkumpul pada ular itu. Sang patriark duduk di tanah dan berkata, "Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir." Nenek Qian maju selangkah dan mengulurkan tongkatnya ke arah Yamato no Orochi. "Dasar binatang jahat. Aku akan bertarung sampai mati untuk menghancurkanmu." Tubuh Nenek Qian tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Tapi pada saat ini, cahaya pedang terbang dari langit dan memotong kepala ular dengan satu serangan pedang. Berbalik dan mendarat, Lufan mengarahkan pedangnya yang berat ke ular raksasa itu. "Untungnya, ini belum terlambat. Xiao Bai, kenapa kamu keluar? Cepat mundur." Tidak jauh dari situ, Fu Xiwu berteriak keras. Ketika Nenek Qian melihat Lufan datang, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata kepada Lufan, "Lufan, kamu bukan tandingannya, cepat pergi." Para wanita di sekitarnya melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan jeritan serta jeritan menyatu menjadi satu. Lufan berkata tanpa menoleh ke belakang Nenek Qian, "Bawa mereka dan pergi dulu. Serahkan tempat ini padaku." Nenek Qian berkata dengan lantang, "Jika kamu mati, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada Ling Yao?" Tubuh Lufan tiba-tiba naik ke langit, dan seluruh tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, dan seberkas cahaya putih berenang di sekelilingnya. "Aku tidak akan mati," Lufan hanya berkata. Nenek Qian melihat cahaya putih yang mengalir di tubuh Lufan, matanya melebar, dan dia bergumam, "Ini adalah kekuatan jalan besar, Lufan, kamu." Sebelum Nenek Qian menyelesaikan perkataannya, ekor Yamato no Orochi terayun tepat di depannya, hampir mengenai dia. Nenek Qian sudah mengerti bahwa Lufan tidak gegabah,
tetapi sebenarnya memiliki kekuatan yang nyata. Dia dengan cepat menangkap pemimpin klan, dan Fu Qi serta yang lainnya berbalik dan pergi. Fu Qi terus menggunakan energi Ibel 15-nya terhadap Lu Fan, seolah dia ingin mengendalikan Lu Fan untuk kembali. Nenek Qian menamparkan tangannya yang melepaskan energi Ibel 15 dan berkata, kamu tidak bisa mengendalikannya. Dia tidak pernah menjadi budakmu. Kerumunan di sekitarnya segera pergi, dan tubuh Lu Fan kini menjadi setinggi Yamata no Orochi. Pedang tajam di tangannya berubah menjadi pedang api yang berkobar. Nyala api mengembun di tubuh pedang, dan langit dan bumi berubah warna. Saat ini, Lu Fan benar-benar berhasil bertransformasi menjadi langit dan bumi. Badannya bagaikan gunung, pedangnya bagaikan pelangi, gerak-geriknya sekuat angin. Ye Ying memandang Lu Fan yang tiba-tiba muncul dan mencibir di mana bocah liar ini berani menantangku. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dengan membalik telapak tangannya, seluruh tubuh Ye Ying langsung berubah menjadi energi Ibel 15, menutupi tubuh Yamata no Orochi. Segera, kepala ular yang dipotong oleh Lu Fan tumbuh kembali, dan tanda hitam halus mulai muncul di seluruh tubuh Yamata no Orochi, seperti sisik, dengan cepat menutupi seluruh tubuh Yamata no Orochi. Tanda hitam kecil di bahu Lu Fan juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam tubuh Lu Fan. Tiba-tiba, armor naga berskala mulai muncul di tubuh Lu Fan, dan pola naga hitam berkeliaran di armor itu. Dimiliki oleh binatang spiritual, Lu Fan tersenyum dan melihat Yamata no Orochi di depannya dan berkata, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain menggunakan kerasukan makhluk roh. Hanya saja berbeda dengan dia adalah makhluk roh yang merasuki tubuh manusia, sedangkan Ye Ying ini adalah manusia yang memiliki tubuh makhluk roh. Namun sama saja usai penguasaan bola, momentum kedua kubu tiba-tiba meningkat. Yamato no Orochi langsung melancarkan serangan ke Lu Fan, dengan 8 kepala ular menyemburkan sinar cahaya pada saat bersamaan. 3 Ki darah, Ki Ibel 15, dan Ki mayat bergabung menjadi satu. Setan itu padam dan energinya mengalir deras. Lu Fan menebas dengan pedang menyala di tangannya. Kekuatan roda kehidupan dan kematian, 5 putaran, pembunuhan di dunia bawah. Dunia terguncang seketika, dan kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya meledak tepat di sekitar Yamato no Orochi. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, menyebabkan bumi retak dan gunung-gunung runtuh, serta debu beterbangan. Melihat dari kejauhan, saya melihat 2 kelompok cahaya besar bertabrakan, lalu langit dan bumi terbagi menjadi 2 sisi. Sakit, sakit, kenapa aku tidak menghindarinya? Kerangka besar yang baru saja berlari ke desa diguncang beberapa puluh kaki jauhnya oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Lu Fan dan Yamata no Orochi sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tulang-tulang di tubuhnya hampir hancur, dan kerangka besar itu bangkit dan berlari keluar. Saat berlari, kerangka itu melihat seorang wanita yang juga berlari menyelamatkan nyawanya. Dalam sekejap, langkah kerangka itu menjadi kaku. Cantik, semuanya cantik. Di rongga mata kerangka yang kosong, 2 api transparan tiba-tiba menyala, sepertinya pada saat ini, jiwanya terbakar. Di sini, Lu Fan dan Yamata no Orochi bertukar puluhan jurus. Ini adalah pertama kalinya Lu Fan melihat binatang buas terpencil yang bisa menggunakan seni bela diri 8 kepala ular Yamato no Orochi seperti senjata ajaib bergagang 8, terhuyung-huyung dan menyerang dengan liar. Dengan kontak sekecil apapun, Anda bisa merasakan bahwa serangan Yamata no Orochi sudah pasti teanisir dengan baik dan memiliki kemampuan bela diri. Ia tidak hanya mengetahui tetapi juga menguasai gerakan menghabisi 3 talenta dan 4 seperti tusukan ke atas dan tusuk ke bawah. Untuk sementara waktu, ia tidak dapat dipisahkan dari jurus pedang Lu Fan. Lu Fan merasa dirinya sangat kuat dalam pertarungan pedang jarak dekat, terutama skill dasar serangan cepat, skillnya sangat solid. Namun hari ini Yamata no Orochi membuka matanya, ternyata banyak sekali cara untuk menyerang. Ternyata setelah dipukul, kamu juga bisa menyerang dan meludah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh binatang buas, sepertinya setelah kerasukan, Ye Ying masih mengendalikan segalanya. Lu Fan tiba-tiba mengangkat pedang berat tak berujung itu tinggi-tinggi, dan nyala api berkumpul dengan ganas di pedang panjang itu, naga api setinggi langit berubah menjadi warna putih menyala dan meraung ke arah langit. Ketika Yamato no Orochi melihat dada Lu Fan terbuka, kedelapannya keluar sekaligus, seperti 8 pedang tajam, langsung mengenai dada Lu Fan. Jentikan ekornya menjerat Lu Fan secara langsung. Matilah, bocah bodoh. Yamata no Orochi tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia, dan 8 kepala ularnya berubah menjadi wajah manusia. Ekor ular itu mengencangkan Lu Fan dengan erat, dan pada saat yang sama, cahaya hitam keluar dari ekor ular itu dan mengenai naga api putih menyala yang belum dilepaskan Lu Fan. Kekuatan hitam dan putih bertabrakan, dan terdengar suara keras lainnya. Langit sepertinya meledak, memperlihatkan garis-garis retakan yang tak terhitung jumlahnya. Yamata no Orochi mencekik Lu Fan semakin erat, dan energi Ibel 15 yang luar biasa terus mengalir ke tubuh Lu Fan.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu terus bertarung denganku. Yamata no Orochi tertawa terbahak-bahak, dia sepertinya menuangkan energi Ibel 15 ke Lu Fan dan mengubahnya menjadi bonekanya. Saya sudah lama mendengar bahwa pembudidaya Ibel 15 akan mengubah prajurit yang kuat menjadi boneka ketika mereka menangkap mereka. Ketika saya melihatnya hari ini, rumor tersebut ternyata benar. Tapi saat ini, Lu Fan tiba-tiba tertawa. Senyuman di wajahnya mengejek dan menyindir, dan dia berkata dengan lembut, kaulah yang akan mati, idiot. Begitu dia selesai berbicara, Yamato no Orochi tiba-tiba melihat seberkas cahaya mengalir ke tubuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Yamato no Orochi tiba-tiba meledak. Seni menaklukkan setan dengan 4 gajah, harimau putih naik ke langit. Mengaum, seekor harimau putih bergegas keluar dari tubuh Yamato no Orochi, tiba-tiba menerobos seluruh energi Ibel 15 dan tubuh ular. Tindakan Lu Fan yang mengangkat pedang berat tak berujung tadi sebenarnya hanya untuk menutup-nutupi. Jurus menghabisinya yang sebenarnya adalah mantra tangan kirinya, yang lucunya adalah Ye Ying ini sama sekali tidak melihat niat menghabisi yang akan terjadi, dan benar-benar berani mengikat Lu Fan dengan bodohnya. Pendekatan ini memudahkan Lu Fan untuk langsung menyuntikkan sihir ke dalam tubuhnya. Harimau putih besar itu meraung, lalu berbalik dan bergegas menuju Yamato no Orochi yang terfragmentasi lagi. Menghancurkan. Terjadi ledakan, dan Lu Fan didorong ratusan langkah menjauh oleh kekuatan tirani. Pedang raksasa yang menyala-nyala itu diblokir di depannya, sehingga dia tidak akan terkena dampaknya. Yamata no Orochi di depannya dihancurkan berkeping-keping oleh harimau putih dalam sekejap, baru kemudian Lu Fan merasa bahwa teknik penaklukan Ibel 15 4 simbol tampaknya memiliki efek penekan khusus pada energi Ibel 15. Tidak heran jika guru 4 gajah yang asli dapat menyerbu sekelompok pembudidaya Ibel 15 dan menghabisi mereka semua sendirian. Kumpulan teknik penaklukan 4 setan gajah ini pasti digunakan secara khusus olehnya untuk menghadapi para pembudidaya Ibel 15. Lu Fan menggunakan gerakan ini sebagai gerakan menghabisi, dan itu memiliki efek yang ajaib. Tubuh Yamata no Orochi berserakan di seluruh tanah, dan segera berubah menjadi batu keras. Ini adalah transformasi tubuh beberapa binatang buas setelah kematian. Lu Fan memperhatikan dengan tenang. Dia ingin memastikan apakah Ye Ying benar-benar mati. Pada saat ini, sekelompok energi hitam berkumpul dari segala arah. Lu Fan sedikit mengernyit, tubuhnya dengan cepat menyusut. Api pada pedang berat Wu Feng menghilang, Lu Fan menatap energi hitam yang berkumpul, dan mulai menggunakan mantra dengan tangan kirinya lagi. Tiba-tiba, energi hitam menyatu menjadi bentuk manusia, dan bayangan malam muncul kembali. Dengan darah di sekujur tubuhnya, Ye Ying menatap Lu Fan dan berkata, orang pembawa sial, kamu bukan dari alam pembekuan darah, kamu adalah salah satu biksu orang menyebalkan dari luar. Lu Fan menyeringai dan berkata selamat, tebakanmu benar, tetapi kamu juga akan mati. Ye Ying melirik mayat di tanah dan berkata kamu menghabisi ular hijauku, dan kamu ingin menghabisiku lagi. Anak muda, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang di alam Tiangang dapat menentang surga? Ada begitu banyak orang di area itu saling memandang, itu konyol. Tiba-tiba, suara Ye Ying tiba-tiba meninggi. Lu Fan segera merasakan ada yang tidak beres. Tapi sebelum Lu Fan sempat bereaksi, mata Ye Ying langsung berbinar. Teknik merebut jiwa. Segera, tubuh Lu Fan sedikit terkejut, dan tubuh Ye Ying juga berhenti pada saat yang bersamaan. Keduanya saling memandang dengan tenang, tidak bergerak. Dari kejauhan, Fu Qi dan yang lainnya yang diam-diam menyaksikan pertarungan Lu Fan dari belakang rumah menjulurkan leher mereka. Siapa yang menang? Fu Xi menjulurkan kepalanya dan bertanya. Nenek Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa mereka tidak bergerak. Fu Qi memandang Lu Fan dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah tahu bahwa pria yang ditangkapnya begitu kuat. Untuk bisa bertarung seperti ini dengan utusan Dewa Ibel 15, kekuatan semacam ini, bahkan dalam domain pembekuan darah ini, adalah kelas 1. Saya khawatir hanya Fire Origin Saint yang bisa menekannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok Lu Fan tiba-tiba bergerak. Gumpalan darah tiba-tiba MS dari sudut mulutnya, Lu Fan memandang Ye Ying dan berkata bukan jiwa yang buruk, tapi sayangnya, jalanmu terlalu lemah. Ye Ying memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya roboh, darah muncrat seperti hujan, dan dia jatuh ke tanah. Nenek Qian, pemimpin klan, dan yang lainnya segera menatap Lu Fan dengan mata tercengang. Dia benar-benar menang. Lu Fan berjalan maju perlahan, Lu Fan memandangi bayangan malam yang berlumuran darah. Meskipun tampaknya Ye Ying sudah mati, pemahaman Lu Fan tentang dao kehidupan memberitahunya bahwa orang ini masih memiliki secercah harapan. Dengan kata lain, Ye Ying ini masih ingin bermain-main dengannya dan berpura-pura mati. Tanpa ragu, Lu Fan menembus dadanya dengan pedangnya lagi. Baru kemudian energi hitam di seluruh tubuh Ye Ying menghilang seperti angin kencang dan menghilang ke langit dan bumi. Dengan darah di mulutnya, Ye Ying akhirnya menunjuk ke arah Lu Fan dan berkata, siapa kamu?
Kamu tahu cara merebut jiwa. Lu Fan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengeluarkan pedang berat tanpa ujung itu. Seluruh tubuh Ye Ying bergerak-gerak, dan kemudian dia mati total. Lu Fan memandangnya dan bergumam, seseorang yang bahkan belum menguasai tubuh energi Ibel 15 tidak layak mengetahui rahasiaku. Pedang tajam itu ditarik kembali dan Xiao Hei kembali ke bahunya. Kekuatan Ye Ying ini hanya dimiliki oleh seseorang yang baru saja memasuki Tao, paling banter, dia berada di tahap awal Tiangang. Jika tidak, dia akan dirasuki oleh binatang spiritual, Lu Fan bisa menghabisinya lebih cepat. Kalian harus tahu kalau kekuatan Lu Fan saat ini belum pulih sepenuhnya, jika tidak, setelah Xiao Hei merasukinya, Lu Fan hanya akan menghabisinya untuk bersenang-senang. Sebagai perbandingan, kekuatan orang ini mungkin setingkat dengan Huo Longqing. Lu Fan tertawa kecil, tampaknya kekuatannya telah meningkat sampai batas tertentu setelah keluar dari kerajaan Dan Seng. Roh jahat itu menghilang pada saat ini, Nenek Qian perlahan berjalan maju bersama sekelompok wanita. Mereka tampak sedikit takut pada Lu Fan. Mereka semua mendekati Lu Fan dengan sangat hati-hati. Memalingkan kepalanya, Lu Fan melihat sekilas bahwa kerangka itu ada di antara mereka. Tidak mungkin. Dia terlalu tinggi dan mencolok. Dia terus melambai ke Lu Fan. Nenek Qian menghampiri Lu Fan. Dia menyodok tubuh Ye Ying ke tanah dengan tongkatnya dan berkata, "Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka dia, yang telah sombong selama beberapa dekade, akan berakhir seperti ini." Wanita lain memandang Lu Fan dengan kagum. Pemimpin klan tiba-tiba berlutut di hadapan Lu Fan. "Saya telah bertemu dengan Tuan Ye Ying yang baru." Kemudian semua wanita, termasuk Fuqi dan yang lainnya, berlutut di tanah, membungkuk kepada Lu Fan dan berkata, "Saya telah bertemu Tuan Ye Ying." Lu Fan tertegun sejenak. Nenek Qian menatapnya sambil tersenyum, bibirnya bergerak sedikit, dan dia berkata melalui suara aturan alam Ibel 15. "Siapapun yang menghabisi utusan Dewa Ibel 15 dapat mengambil alih nama dan status dari utusan Dewa Ibel 15. Kamu ada di mata mereka sekarang. Kamu adalah utusan Ibel 15 yang baru. Radius jutaan mil ini adalah wilayahmu." Lu Fan sedikit terkejut bahwa ada aturan seperti itu di antara para penggarap Ibel 15. Setelah batuk 2 kali, Lu Fan berkata, "Bangun. Ayo semuanya." Sang patriark kemudian berdiri bersama para wanita itu. Fu Xixi memandang Lu Fan dengan gembira dan berkata, "Tuan Ye Ying, mengapa Anda begitu kuat? Bisakah Anda mengajari kami?" Fuqi segera meraih Fu Xixi dan menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak bicara. Saat ini, Fuqi memandang Lu Fan dengan ekspresi yang sangat rumit, dia tidak tahu harus berkata apa kepada Lu Fan. Lu Fan melirik Fuqi dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Kamu tidak pernah menggangguku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kami masih berteman." Fuqi membuka mulutnya sedikit, tidak tahu harus berkata apa. Melihat Lu Fan begitu banyak bicara, pemimpin klan dengan cepat berkata, "Tuan Ye Ying, saya telah banyak menyinggung perasaan Anda dalam beberapa hari terakhir. Mohon maafkan saya." Lu Fan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah." Nenek Qian membungkuk dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah batu dari mayat itu. Dia menyerahkannya kepada Lu Fan dan berkata, "Ambillah. Ambil batu perintah budidaya Ibel 15 dan segera perbaiki. Sekarang kamu adalah pemiliknya." Ketika Lu Fan mendengar kata Lingstone, hatinya tergerak, dia segera mengambil batu itu dan menyimpannya. Melihat semua orang di depannya, Lu Fan tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Mulai hari ini, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan." "Ya, Tuan Ye Ying." Sang patriark memimpin dan berdiri dan pergi dengan hormat. Wanita lain diam-diam menatap Lu Fan. Gairah dan kekaguman di mata mereka terlihat jelas. Lu Fan telah melihat tatapan seperti ini berkali-kali. Tengkorak itu berlari dengan cepat saat ini dan berkata, "Saudara Lu Fan, haha, ternyata kamu luar biasa. Saya benar-benar telah menemukan orang yang tepat. Anda sekarang adalah manajer baru di area ini, bukan? Sesuai aturan dari pembudidaya Ibel 15. Anda harus mengambil alih segalanya darinya. Bisakah Anda membiarkan saya tinggal di desa ini? Saya suka desa ini." Lu Fan memutar matanya dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Nenek Qian memandang Lu Fan dan berkata dengan wajah sedih, "Dalam beberapa hari terakhir, para penggarap Ibel 15 dari domain pembekuan darah pasti akan melakukan kontak denganmu. Lu Fan, kamu harus memperbaiki batu pesanan sebelum itu dan pergi." Lu Fan mengangguk mengerti. Tapi dia masih sedikit khawatir dan berkata, "Aku pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Bunuh utusan Ibel 15 itu. Masalahnya mungkin lebih besar." Nenek Qian menghela nafas dan berkata, "Apa yang seharusnya terjadi akan selalu datang. Siapa yang tahu?" Setelah mengatakan itu, Nenek Qian pergi dengan tongkat. Lu Fan memandangi punggung Nenek Qian dan perlahan-lahan mengeluarkan batu itu lagi. Dia berkata kepada kerangka itu, "Mari kita lihat apakah itu batu jenis ini. Bisakah kita keluar?"
Tengkorak itu melihat dan berkata, kelihatannya tidak seperti itu. Batu perintah dari kultivator sihir itu seperti belati. Ia dapat menembus alam. Apakah kamu hanya pecahan batu? Lu Fan mengangguk dan berkata, saya mengerti. Sepertinya kita akan terus tinggal di sini untuk sementara waktu. Lu Fan mengerutkan kening, sedikit khawatir. Tengkorak itu tertawa keras dan berkata, tidak masalah. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Saudara Lu Fan, apakah Anda takut para penggarap Ibel 15 akan melihat perbedaan kita? Lu Fan mengangkat alisnya dan melihat kerangka itu dan berkata, apakah kamu punya ide? Tengkorak itu mengulurkan telapak tangannya, menepuk punggung Lu Fan dan berkata, tentu saja. Pergi ke kerajaan King Tian dan bertanya-tanya. Siapa yang tidak tahu bahwa aku, Namong Sing, adalah ahli penyamaran yang terkenal? Kalau tidak, bagaimana bisa saya menyelinap keluar istana dan berkeliaran? Maafkan saya, Anda ingin berpura-pura menjadi pembudidaya Ibel 15, kan? Tidak masalah. Lu Fan tersenyum dan berkata, oke. Jika kamu bisa membantuku melewati ini, aku akan memperkenalkanmu kepada lebih banyak wanita di sini. Tengkorak itu tertawa dan berkata, saudara Lu Fan, kamu terlalu marah padaku. Saat aku kembali, aku pasti akan menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Aku akan menjadikanmu raja. Bagaimana dengan Raja Lu? Lu Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak melihat kerangkamu. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu memiliki seorang wanita? Lu Fan tidak mau repot-repot mengatakan yang sebenarnya. Mungkin orang ini baru saja menjadi tengkorak dan belum berubah pikiran. Tidak jauh dari situ, Nenek Qian tertawa sambil berjalan. Dia mengulurkan tangannya untuk menghitung sesuatu. Setelah beberapa saat, Nenek Qian tersenyum dan berkata 3 bencana ditakdirkan untuk terjadi. Bencana pertama telah terjadi di ibu kota. Bencana kedua akan datang di perbatasan utara. Lu Fan, saya pikir bencana ini akan menyulitkan Anda di perbatasan utara. Ini bahkan lebih sulit. Saya tidak berharap Anda menemukan sendiri orang yang memecahkan masalah itu. Nenek Qian menarik kembali tangannya, berhenti, dan melihat ke belakang. Tatapannya melewati rumah dan tertuju pada kerangka besar. Nenek Qian melanjutkan orang dengan kekayaan terbaik di kerajaan King Tian seharusnya adalah seorang pangeran. Mungkin dia adalah pangeran tertua. Dia memiliki latar belakang yang hebat. Domain pembekuan darah, wilayah Ibel 15. Kota yang tergantung di lautan darah, bangunan batu kuno dan misterius, dan para pembudidaya Ibel 15 yang terburu-buru mengenakan jubah hitam merupakan area misterius ini. Di tengah kota terdapat bangunan tinggi yang terbuat dari batu hitam, atapnya yang landai seperti paku yang mencuat dari tanah, ujungnya lancip. Tidak ada jendela di gedung tinggi, dan kecuali pintu abu-abu di bagian bawah, tidak ada tempat untuk masuk atau keluar. Warna merah lautan darah terpantul pada batu hitam, membentuk cahaya hitam dan merah yang mempesona. Bagaikan berlumuran darah di gedung ini, terlihat indah sekali. Dari waktu ke waktu, teriakan terdengar dari gedung tinggi. Setiap kali seorang pembudidaya Ibel 15 melewati gedung tinggi, dia akan berhenti dan mendengarkan dengan cermat jeritan di gedung tinggi tersebut. Tampaknya ini adalah melodi yang mengharukan. Selama Anda berada di domain pembekuan darah, tidak ada orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Mereka mengetahuinya begitu mendengar teriakan itu. Ini adalah pemimpin aula ke-33 Sekte Setan Hati Dao, Nyonya Huo Yuan, yang memperkosong pelayannya. Berteriaklah, iya, berteriaklah lebih keras. Di lantai 3 gedung bertingkat tinggi, seorang wanita yang sangat menawan mengenakan gaun panjang berwarna darah dan rambut hitam tergeletak di lantai sedang menggunakan kuku jarinya yang panjang untuk memisahkan hati pelayannya. Dia berbaring malas di ranjang kulit binatang, dengan senyuman di bibir merah cerahnya, dan dadanya yang tinggi gemetar karena tawa. Di kedua sisi, pembudidaya Ibel 15 terbuka yang mengenakan topeng besi berdiri dengan hormat. Menonton dengan tenang, Nyonya Huo Yuan Sein menyiksa dan menghabisi pelayannya. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan pelayan itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, sekarat. Kuku gadis suci api perlahan menyusut. Dia menatap pelayan itu sambil tersenyum dan berkata, membosankan. Dia mati setelah berteriak berkali-kali. Kupikir orang muda dan kuat bisa bertahan lebih lama. Di sebelahnya, seorang pria bertopeng besi bertanduk ganda maju selangkah dan berkata, Mes Sein, saya akan pergi dan memilih beberapa pelayan untuk Anda. Para upeti dari bawah telah muncul lagi, dan mereka semua ada di batu apung di luar darah, menunggu. Pilih. Saintes Huo Yuan mengaitkan jarinya pada pria itu, yang segera melangkah maju. Dengan satu tangan, orang suci Huo Yuan mencubit lehernya dan berkata, saya telah mengatakannya sebelumnya. Saya benci orang lain memanggil saya orang suci. Di Sekte Setan Daosin, wanita manapun dengan tubuh tertinggi disebut orang suci. Sungguh orang suci air, apa orang suci angin. Bahkan di luar Sekte Setan Hati Dao, di negara-negara yang berantakan itu, ada banyak orang yang disebut orang suci. Saya tidak suka gelar ini, saya sangat tidak menyukainya, suka.
Keringat dingin mengucur di kening pria itu. Garis-garis darah halus mulai terlihat di lehernya. Pria itu dengan cepat berkata, "Saya mengerti, Yang Mulia Ratu." Saintes Huo Yuan segera tersenyum, menepuk wajah pria itu dengan lembut dan berkata, "Benar. Silakan pilih beberapa yang bagus untuk saya." Pria itu membungkuk dan berkata, "Baik, Yang Mulia Ratu." Pria itu pergi dengan cepat di bawah tatapan Sein Huo Yuan. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di depan Sein Might Huo Yuan. Itu adalah kabut hitam tanpa bentuk sama sekali. "Tuan dari Aula ke-33, gadis suci asal api, mohon patuhi perintah Anda." Saintes Huo Yuan tersenyum bahagia dan perlahan berdiri dari tempat tidur. Dia memiliki wajah yang bagus dan sosok yang lebih baik. Mengambang di depan kabut hitam, gadis suci api berkata sambil tersenyum, "Mengapa mengganggu Raja Ibel 15 Giok untuk datang dan mengeluarkan perintah?" Hei Wu dengan tenang menjawab, "Ini masalah besar, masalah besar. Gadis api suci, Ordo tertinggi, semua cabang di Xinjiang Utara mengirim 3 orang untuk menemukan seorang pria bernama Lu Fan." Saintes Huo Yuan langsung terkejut. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, "Tatanan tertinggi. Apa yang dilakukan orang bernama Lu Fan ini untuk mendapatkan perintah tertinggi?" Hei Wu berkata, "Orang ini adalah orang yang mengolah ki dan seni bela diri, dan merupakan kuali terbaik untuk Master Sekte. Selama kita dapat menemukan orang ini dan membawanya kembali ke Sekte, kita akan diberi hadiah yang tertinggi, metode mental, masuk ke kolam Ibel 15 untuk memurnikan, dan menjadi 10.000 tubuh Ibel 15. Terima perintah hukuman surgawi." Mata Saintes Huo Yuan tiba-tiba menjadi panas dan dia berkata, "Hadiah seperti itu bisa dikatakan mencapai langit dalam satu langkah." Hei Wu berkata senang mengetahuinya. "Cobalah untuk menemukannya. Jika Lu Fan ini kebetulan muncul di area yang Anda jelajahi, Anda dapat bergabung dengan sekte ini. Selain identitas Anda sebagai orang suci asal api, menjadi pelindung bukanlah hal yang baik, cukup pertanyaan." Saintes Huo Yuan tersenyum dan berkata, "Saya akan mengirimkan 30 orang untuk menjelajahi 56 negara sekitarnya nanti." Hei Wu mengangguk dan berkata, "Ingatlah untuk berhati-hati. Tentu saja, hal-hal penting tidak dapat ditunda. Anda, Aula ke-33, juga akan berangkat ke kerajaan Qingtian terlebih dahulu dalam 3 bulan." Saintes Huo Yuan mengangguk mengerti dan berkata, "Saya tahu. Kali ini, kami para penggarap Ibel 15 akan sepenuhnya mengambil alih dunia." Hei Wu berkata dengan tenang, "Semuanya berada di bawah pengawasan Master Sekte, dan semuanya berada di bawah kendali Ibel 15. Perlahan, kabut hitam menghilang. Senyuman di wajah gadis suci api semakin kuat. "Kemarilah, hitung semua pembudidaya Ibel 15 di atas level utusan di area ini, dan panggil mereka ke wilayah tersebut." Gadis suci asal api melambaikan tangannya. Segera, orang-orang bertopeng besi di belakangnya merespon secara serempak dan pergi dengan cepat. Suatu hari kemudian, di desa penyihir. "Tuan Yeying, silakan makan barbeque ini. Potongan ini enak." Di luar api unggun, Lu Fan dan para wanita dari desa penyihir duduk-duduk, dengan gembira minum anggur buah dan makan barbeque. Di sebelahnya, Xiao Hei yang mabuk sedang berlarian dengan tulang paha kerangka di mulutnya. Tengkorak itu melompat dengan satu kaki, mengutuk dan mengejar Xiao Hei. Fuqi menyerahkan sepotong daging paha kepada Lu Fan, entah karena api unggun atau alasan lain, wajah Fuqi memerah. Lu Fan mengambil barbeque dan memakannya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan buah untuk Fuqi. Ini adalah buah bagus yang dia dapatkan di Lingguo. Lagi pula, masih banyak, jadi jika kamu jangan dimakan, kamu tidak akan memakannya. Fuqi melihat buah itu, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan tertegun lama sebelum mencoba menggigitnya. Wajah Fuqi dipenuhi dengan keterkejutan, dia belum pernah makan buah lezat seperti ini. Lu Fan memandang Fuqi yang sedang melahap makanan dan tertawa keras. Nenek Qian di sebelahnya mengerutkan kening, menyodok Lu Fan dengan lembut dengan tongkatnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu pria yang tidak berperasaan. Saya meminta Anda untuk segera memperbaiki batu pesanan dan pergi dalam 2 hari terakhir. Apakah Anda masih ingin tinggal? Apa yang kamu lakukan di sini?" Lu Fan menjawab, "Ibu mertua, batu perintah itu tidak berfungsi, itu hanya mewakili identitas orang ini sebagai utusan Ibel 15. Saya sudah mencobanya, tetapi saya tidak dapat memecahkan kekosongan dan tidak dapat pergi." Nenek Qian mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Paling lama dalam 2 hari, orang-orang di wilayah Dewa Ibel 15 akan mengetahui bahwa Ye Ying yang asli telah mati, dan mereka pasti akan mendatangimu. Apakah kamu ingin bertarung dengan penggarap Ibel 15 di seluruh alam Ibel 15? Lu Fan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya bisa berpura-pura menjadi kultivator Ibel 15. Nenek Qian berkata, "Bagaimana hal seperti itu bisa begitu mudah untuk berpura-pura? Kamu masih..." Sebelum Nenek Qian selesai berbicara, bola energi Ibel 15 hitam muncul di telapak tangan Lu Fan. Tiba-tiba,
Nenek Qian berkata dengan heran bagaimana caramu melakukannya. Apakah kamu sudah berlatih teknik budidaya sihir? Lu Fan tersenyum dan berkata saudara Namong Sing mengajari saya ini. Ini bukan teknik kultivator sihir, ini hanya teknik kecil yang membutakan. Lihat itu, ibu mertua. Mengatakan ini, Lu Fan membalik telapak tangannya, dan energi Ibel 15 di tangan Lu Fan berubah menjadi energi darah, dan kemudian menjadi energi mayat. Nenek Qian melihat gangki yang berubah di tangan Lu Fan dan bertanya dengan sedikit terkejut bagaimana kamu melakukan ini. Lu Fan tersenyum dan berkata menurut saudara Namong Sing, ini disebut Huan Hua Jue. Kelihatannya seperti itu, tetapi kenyataannya, kekuatannya tidak berubah sama sekali. Mengatakan ini, Lu Fan melepaskan gangkinya, dan lubang yang menyala tiba-tiba muncul di tanah. Nenek Qian menunjuk ke kerangka di sebelah Xiao Hei yang sedang memperebutkan tulang dan bertanya apakah dia Namong Sing yang kamu bicarakan. Hanya keluarga Namong yang memiliki keterampilan yang begitu cerdik. Lu Fan mengangguk dan berkata, ya. Dia mengatakan bahwa dia adalah pangeran kerajaan Qingtian, tetapi sayangnya dia ditangkap oleh pembudidaya Ibel 15. Dia harus menggunakan teknik mati bersama dalam perjalanan, dan hasilnya menjadi seperti ini. Nenek Qian tersenyum dan berkata, Lu Fan, tahukah kamu apa arti 3 kata kerajaan Qingtian? Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu. Apakah ada yang istimewa dari negara ini? Nenek Qian berkata tentu saja ada perbedaan besar. Kerajaan Qingtian adalah milik seluruh dunia. Nenek Qian belum selesai berbicara. Tiba-tiba, lampu merah terbang dari kejauhan dan menghantam desa dengan dentuman keras. Di mana bayangan malam, di tengah debu yang berterbangan, bayangan hitam berbicara dengan keras. Ada cahaya merah yang menakutkan di matanya, dia tinggi, dengan 4 sayap di punggung dan tanduk di kepalanya. Segera, debu dan asap menghilang, dan yang terlihat adalah seorang pembudidaya Ibel 15 yang ditutupi rambut hitam. Anggota badannya kuat, telapak tangannya seperti cakar, dan keempat sayap di punggungnya seperti sayap naga, dengan cahaya metalik. Tanduk tunggal di atas kepalanya semakin bersinar. Penjaga Ibel 15. Nenek Qian berkata dengan lembut, lalu menusuk Lu Fan dengan tongkatnya dan berkata, hati-hati, penjaga Ibel 15 itu sedikit lebih kuat dari utusan Ibel 15. Lu Fan sedikit mengangguk dan melangkah maju. Di belakangnya, Xiao Hei menjatuhkan tulangnya dan mengikuti Skull buru-buru mengumpulkan tulangnya dan mengikuti di belakang Lu Fan. Lu Fan menoleh dan melirik kerangka itu, dan diam-diam berbisik mengapa kamu mengikutiku. Energi hitam tiba-tiba muncul dari tubuh kerangka itu, dan dia berkata saudara Lu Fan, saya sekarang adalah pemimpin pasukan boneka Anda. Lu Fan memutar matanya dan mengeluarkan batu itu. Berjalan di depan penjaga Ibel 15, Lu Fan mengangkat batu perintah dan berkata, saya Ye Ying yang baru. Penjaga Ibel 15 itu melirik ke arah Ling Xi, lalu menyeringai dan berkata, jadi, waria sebelumnya sudah mati. Lu Fan berkata itu benar. Dia mati di tanganku. Aturannya seharusnya tidak berubah. Aku mendapatkan segalanya darinya. Penjaga Ibel 15 itu tiba-tiba tertawa, dengan cahaya aneh berkedip di matanya, dan mengulurkan tangannya ke Lu Fan apa aturannya. Tentu saja. Di tengah kata-katanya, penjaga Ibel 15 itu langsung mengeluarkan semburan darah dan menyerang leher Lu Fan. Tanpa bergerak, cahaya muncul di matanya, dan teknik perebutan jiwa dilepaskan. Tiba-tiba, cahaya berdarah itu menghilang, dan penjaga Ibel 15 itu sendiri sedikit gemetar. Seni yang mencuri jiwa dan menghancurkan jiwa memiliki latar belakang yang bagus. Penjaga Ibel 15 itu menyeringai dan berkata, Lu Fan perlahan-lahan mengeluarkan pedang beratnya yang tak berujung dan berkata jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Penjaga Ibel 15 itu dengan cepat mundur 2 langkah dan berkata saudara baru, jangan terlalu marah. Ini hanya untuk menguji apakah Anda memenuhi syarat untuk mengambil alih posisi ini. Jika Anda menerima tes ini, saya dapat melaporkan nama Anda ke Huo Yuan Seng. Nyonya, maka wilayah dengan radius jutaan mil ini akan menjadi wilayah Anda. Lu Fan berkata bagaimana jika aku tidak mengambilnya sekarang? Bukankah aku akan mati di tanganmu? Penjaga Ibel 15 itu menjulurkan lidahnya, menjilat bibirnya dan berkata jika kamu tidak cukup kuat, wajar saja jika kamu dibunuh. Sama seperti kamu menghabisi Ibel 15 manusia yang malang itu. Kekuatan menentukan nasib, dan semuanya berada di bawah pengawasan setan. Lu Fan terkekeh 2 kali. Benar saja, dalam budidaya setan, tidak ada moralitas, yang ada hanya hukum rimba. Dia yakin jika dia tidak bisa mengambil alih sekarang, tempat ini pasti milik penjaga Ibel 15 ini. Setelah mengatakan itu, penjaga Ibel 15 menatap kerangka di belakang Lu Fan, sedikit mengernyit dan berkata, saudaraku, ini waktunya mengganti bonekamu. Kamu bahkan tidak memiliki baju besi apapun, dan kamu masih sangat pendek. Lu Fan tersenyum dan melirik kerangka itu dan berkata, aku ingin mengubahnya juga, tapi aku tidak punya apapun untuk mengubahnya.
Penjaga Ibel 15 itu menepuk dadanya dan berkata ini bukan masalah sepele. Jika kamu membutuhkannya, aku akan memberimu banyak tulang bagus besok. Aku pasti bisa membuat pasukan boneka kelas atas. Selama kamu memberiku satu desa seperti ini cukup. Mata penjaga Ibel 15 itu bersinar dengan cahaya jahat saat dia melihat wanita di sekitarnya. Dia sepertinya baru mengetahui bahwa ada desa seperti itu di sini, mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya. Lu Fan mengangkat pedangnya yang tajam, mengarahkannya langsung ke wajah Mo Wei dan berkata, jika kamu berani menyentuh siapapun di sini, aku akan menghabisimu. Mengatakan ini, Lu Fan diam-diam menggunakan seni penghancur jiwa. Penjaga Ibel 15 itu tiba-tiba merasakan ketakutan datang dari tulangnya, yang merupakan penindasan dari jiwanya. Dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata, saya mengerti, wilayah Anda adalah wilayah Anda. Lu Fan mengangguk dan berkata bagus sekali, kamu boleh pergi. Saya telah memutuskan untuk tetap menggunakan nama Yeying. Kamu dapat kembali dan melapor. Penjaga Ibel 15 itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, tidak. Saya di sini hari ini bukan hanya untuk menemui Anda. Yang mulia gadis suci asal api telah memerintahkan agar semua utusan Ibel 15 pergi ke wilayah itu dan menunggu perintah. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan pergi sekarang? Penjaga Ibel 15 itu berkata ya, ayo pergi sekarang. Semakin cepat semakin baik, jika tidak, jika Anda membuat Nyonya Huo Yuan Shen tidak bahagia, Anda dan saya akan menjadi ampas tungku. Lu Fan menoleh untuk melihat Nenek Qian, yang sedikit mengangguk. Lu Fan berkata baiklah, aku akan melepaskanmu. Penjaga Ibel 15 itu berkata saya harus memberitahu utusan lain bahwa saya akan memberi Anda jimat itu, jadi cepat pergi. Dengan mengatakan itu, penjaga Ibel 15 itu melambaikan jimat yang bersinar dan menyerahkannya ke tangan Lu Fan. Ini adalah bola cahaya merah, samar-samar terkondensasi dengan darah. Setelah mengatakan ini, penjaga Ibel 15 itu terbang menjauh. Lu Fan melihat jimat di tangannya sambil berpikir. Tengkorak itu bertanya dari samping saudara Lu Fan, menurut Anda apakah ini jebakan? Lu Fan terkekeh dan berkata untuk menghadapi kami, apakah kamu masih memerlukan jebakan? Kirimkan saja beberapa master dan bunuh mereka. Ini seharusnya benar. Tengkorak itu berkata kamu benar-benar tidak bisa pergi. Meskipun teknik transformasi yang kuberikan padamu terlihat bagus, begitu kamu bertarung dengan seseorang, kamu akan segera ketahuan. Pergi ke wilayah itu terlalu berbahaya. Lu Fan berkata kalau begitu kamu harus pergi. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan batu perintah berbentuk belati yang tersisa? Lagi pula, bukankah menurutmu itu aneh? Saat ini, semua utusan sebenarnya ingin pergi ke sana. Mungkinkah terjadi sesuatu di domain pembekuan darah? Kerangka itu berpikir sejenak dan berkata ada dua hal. Entah orang jahat atau binatang buas telah datang ke domain pembekuan darah. Penting untuk memanggil semua pembudidaya Ibel 15 di domain pembekuan darah untuk bertarung. Atau, ada sesuatu yang mendesak, sekelompok orang perlu dipilih untuk menyelesaikannya. Lu Fan terkekeh dan melirik kerangka itu dan berkata, kamu bisa melihatnya lebih jelas daripada aku. Tengkorak itu hanya memotong kepalanya yang besar dan berkata, apakah menurutmu kepala sebesar itu tidak ada gunanya? Lu Fan menyingkirkan jimat itu dan berkata sambil tersenyum kalau begitu, kita harus jalan-jalan. Tengkorak itu mundur beberapa langkah, memandang Lu Fan dan berkata, apa yang kita lakukan? Apakah kamu baru saja mengatakan kita? Lu Fan berkata ya, ayo pergi. Pemahaman saya tentang pembudidaya Ibel 15 tidak sedalam pemahaman Anda. Selama Anda di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Tengkorak itu tampak ragu-ragu, dan Lu Fan mengangkat alisnya dan berkata jika aku mati, kamu hanya bisa terus pergi ke alam liar dan berpura-pura mati. Jika tidak, kamu harus mencari orang lain untuk membantumu kembali ke kerajaan Qing Tian. Coba pikirkan, di dunia Ibel 15 tidak mudah menemukan orang lain sepertiku. Tengkorak itu berpikir sejenak dan akhirnya menghela nafas oke. Aku akan pergi bersamamu, tapi kamu harus menjaga makhluk rohmu dan jangan biarkan dia mengambil tulang putih giokku lagi. Lu Fan menepuk Xiao Hei, berbalik dan berjalan menuju Nenek Qian. Melihat Lu Fan, Nenek Qian berkata berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan dibunuh oleh pembudidaya Ibel 15. Orang suci asal api itu adalah wanita gila, kamu harus menjauh darinya. Lu Fan mengangguk dan berkata, saya mengerti, ibu mertua. Tapi saya masih memiliki pertanyaan lain untuk ditanyakan, apa hubungan antara Santo Api dan Santo Guangyuan? Nenek Qian terkejut sesaat, dan matanya tiba-tiba menjadi rumit. Dia memandang Lu Fan lama sekali dan akhirnya berkata sepertinya kamu telah menebak sesuatu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Ling Yao sendiri tidak pernah mengetahui hal ini. Lu Fan berhenti sejenak dan kemudian bertanya dia sebenarnya tidak memiliki apa yang disebut master sama sekali, bukan? Nenek Qian mengangguk lembut dan berkata itu benar. Itu selalu aku.
Hanya saja aku tidak ingin dia mengetahui asal-usulku dan menebak asal-usulnya sendiri, jadi aku berpura-pura menjadi orang lain dan mengajarkan beberapa keterampilan. Berikan kepada dia. Kamu tidak akan membencinya karena asal-usulnya. Lu Fan tersenyum dan berkata tentu saja tidak. Ibu mertua, kuharap dia tidak pernah tahu yang sebenarnya. Dalam hatiku, dia tetaplah gadis biasa yang tumbuh di kota Yunhai yang makan ratusan kali. Nenek Qian tersenyum tipis dan melihat Lu Fan berbalik dan pergi. Melihat punggung Lu Fan, Nenek Qian menghela nafas panjang. 820.